Setelah kehilangan segalanya, ia berlatih tanpa henti untuk menjadi prajurit terkuat untuk balas dendam. Kota Labirin adalah tempat yang menarik perhatian bagi orang dari seluruh negeri dan tempat para calon petualang dari berbagai ras dan latar belakang. Mereka datang untuk menjadi lebih kuat, memburu monster, serta meraih kekayaan. Nick adalah salah satunya. Ia tampak memiliki segalanya, yaitu seorang pendekar pedang yang hebat, yang memiliki kekasih cantik, dan tergabung dalam kelompok petualang ternama. Hidupnya berjalan mulus. Sampai suatu hari, pemimpin kelompoknya, Argas yang juga merupakan ayah angkat sekaligus gurunya, memanggil Nick. Tanpa diduga, Argas mengatakan bahwa ia tidak lagi menginginkan Nick di kelompok mereka. Ia menuduh Nick tidak memiliki pola pikir seorang petualang sejati. Alasannya, Nick pernah mencoba mengusir anggota kelompok yang ketahuan mencuri uang dari dana mereka. Keputusan itu membuat Nick terpukul. Namun, nasib buruknya belum berhenti. Malam hari, ia bertemu kekasihnya, Claudine, di sebuah kedai. Dengan hati berat, Nick menceritakan bahwa ia baru saja dikeluarkan dari kelompoknya. Ia berharap Claudine akan mendukungnya, namun kenyataannya Claudine ternyata hanya seorang penggali emas. Ia mencaci Nick sebagai pecundang tak berguna karena telah kehilangan pekerjaan, lalu meninggalkannya begitu saja. Hancur karena kehilangan dua hal penting dalam hidupnya di hari yang sama, Nick duduk di tepi air mancur, bahkan tak menyadari hujan mulai membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut biru menghampirinya. Nick mencoba mengusirnya, tetapi gadis itu hanya tersenyum dan menyerahkan tiket pertunjukan kepadanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Agathe, seorang idola pendatang baru, dan memintanya datang ke konsernya jika ia tak memiliki kegiatan lain. Sebelum pergi, Agathe meninggalkan tiket dan payungnya, lalu berlari sambil berteriak serta menyuruhnya harus datang. Dengan perasaan kosong, Nick akhirnya memutuskan untuk datang ke pertunjukan itu. Namun begitu melihat Agathe tampil di atas panggung, ia langsung terpikat. Sejak saat itu, Nick menjadi penggemar beratnya dan menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk membeli berbagai barang bertema Agathe. Keesokan harinya, Nick kembali ke guild petualang karena membutuhkan uang lebih untuk membeli barang idola favoritnya. Ia berusaha mencari kelompok baru yang mau menerimanya, tetapi semua kelompok sudah lengkap. Saat itu, ia melihat seorang pria berambut pirang berdiri sendirian di sudut ruangan dan berniat mendekatinya. Namun, rasa tidak percaya diri muncul saat ia teringat bagian dirinya diusir, dan ia pun ragu. Lalu orang lain pun sudah merekrut pria tersebut. Setelah seharian gagal berbicara dengan siapapun, Nick pergi ke kedai untuk minum dan melupakan kegagalannya. Ia duduk sendirian di meja, meneguk bir murah dan menyantap makanan hambar, sementara kelompok lain di sekitarnya bersulang dengan penuh semangat. Tiba-tiba, 3 orang masuk ke kedai dan harus berbagi meja dengannya karena tak ada tempat lain yang kosong. Dari awal, Nick tahu bahwa mereka datang secara terpisah. Yang pertama adalah seorang gadis bangsawan yang berpakaian mewah dan membawa batu sihir besar di tangannya. Nick langsung tahu bahwa ia berasal dari keluarga terpandang, tetapi heran mengapa gadis itu ada di tempat ini. Yang kedua adalah seorang pria berpakaian seperti pendeta, namun tampak mabuk berat dan berbau parfum murahan. Nick segera menyimpulkan bahwa ia baru saja datang dari distrik Lampu Merah. Lebih dari itu, pria itu tidak mengenakan medali rohani, tanda bahwa ia telah dipecat dari gereja. Yang terakhir adalah seorang gadis naga dengan bekas luka di seluruh tubuhnya. Nick bisa melihat bahwa ia sudah melewati banyak pertempuran. Ketika minuman mereka tiba, Nick mengangkat gelasnya dan bersulang. Ia pun meneguk birnya, lalu membanting gelas ke meja sambil berteriak, "Manusia tidak bisa dipercaya." Yang mengejutkan, ketiga orang di meja itu juga berteriak hal yang sama pada waktu bersamaan. Mereka saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, menyadari bahwa mereka semuanya adalah orang yang dikhianati dan kehilangan kepercayaan pada manusia. Malam itu, mereka pun mulai berbagi kisah satu sama lain. Gadis bangsawan itu memperkenalkan dirinya sebagai Tiana. Ia memulai ceritanya dengan nada getir. Dahulu, ia adalah murid terbaik di Akademi Sihir paling bergengsi di negeri ini. Semua orang memujinya karena kemampuannya. Suatu hari, saat ia pergi ke kafetaria, Tiana menemukan tunangannya sedang duduk bersama seorang wanita lain. Awalnya, ia tidak curiga, dan Tiana mulai cerita kepada tunangannya seperti biasa. Namun, tanpa diduga tunangannya meledak marah. Pria itu ternyata adalah seseorang dengan pikiran sempit. Ia merasa tersaingi oleh prestasi Tiana dan menuduhnya sombong serta terlalu membanggakan diri. Wanita di sampingnya turut menuduh Tiana merendahkan siswa lain yang bukan bangsawan. Ia bahkan menuduh Tiana telah menggoda para guru demi mendapatkan nilai tinggi. Yang paling menyakitkan,
Tunangan Tiana mempercayai semua tuduhan itu dan ia memutuskan pertunangan mereka di tempat itu juga. Ia patah hati dan merasa dikhianati. Tiana keluar dari akademi. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Setelah tiba di kota labirin, ia berusaha mencari pekerjaan, namun tak satu pun tempat mau menerimanya. Suatu hari, ketika sedang mengeluh tentang nasib buruknya di jalan, ia melihat iklan dari sebuah perusahaan judi. Dengan iseng, Tiana membeli tiket taruhan dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menang. Kemenangan itu membuatnya ketagihan. Ia segera terjun penuh ke dunia perjudian, hingga akhirnya kehilangan segalanya. Tanpa uang untuk membayar sewa kamar, Tiana memutuskan mencoba peruntungan sebagai petualang. Namun, setiap kali seseorang hendak merekrutnya, mereka malah mundur ketakutan karena ekspresi wajah Tiana yang tampak menakutkan. Pada akhirnya, ia datang ke kedai hanya untuk menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Lalu giliran pria berpenampilan seperti pendeta memperkenalkan diri. Ia berkata namanya Zem, dulunya adalah seorang tabib yang sangat dihormati di kota kecilnya. Di sana, ada seorang gadis muda yang sering membantunya mengumpulkan ramuan obat. Zem selalu membayarnya dengan imbalan yang pantas. Suatu malam, gadis itu datang ke kliniknya dengan membawa sedikit ramuan. Saat Zem hendak memberinya uang, gadis itu justru menggenggam tangannya dan berkata, "Cintailah aku sebagai seorang wanita." Sebagai seorang pendeta yang taat, Zem menolak dengan sopan dan berkata bahwa dirinya tidak diperbolehkan menjalin hubungan. Ia tidak bermaksud menyakiti perasaan sang gadis, tetapi kata-katanya membuat gadis itu menangis dan pergi sambil mengutuknya. Keesokan harinya, ketika Zem sedang merawat pasien, sekelompok pendeta datang dan menyeretnya keluar. Di antara mereka, Zem melihat gadis itu menangis dan tampak terluka. Ia ingin menenangkannya, namun sebelum sempat berbicara, ia diberitahu bahwa gadis tersebut menuduhnya telah melecehkannya. Ia bahkan menuduh uang yang diberi Zem sebagai uang tutup mulut. Tanpa kesempatan untuk membela diri, Zem dijebloskan ke penjara kotor selama 3 bulan. Setelah bebas, ia diarak di hadapan warga lalu diusir dari kampung halamannya. Dalam perjalanan tanpa arah, Zem pun tiba di sebuah penginapan tua di kota kecil. Pemiliknya adalah wanita berkulit sawo matang yang cantik dan mengenalnya. Wanita itu menyambutnya dengan ramah, tetapi Zem melihat ia mengalami sakit punggung parah. Zem pun menawarkan diri untuk menyembuhkannya dan malam itu, ia mengobatinya hingga pagi. Keesokan harinya, wanita itu berkata bahwa rasa sakitnya telah hilang, dan ia yakin Zem adalah orang baik. Ia menyarankan agar Zem pergi ke kota labirin untuk memulai hidup baru. Lalu sebelum berpisah, wanita itu memberinya sebuah tas berisi pakaian pendeta, tongkat, dan buku sihir. Zem awalnya menolak, tetapi wanita itu bersikeras agar ia menerimanya karena semua barang itu dulunya milik seorang teman lamanya yang pernah menjadi petualang. Sejak saat itu, Zem mulai tertarik pada wanita dewasa. Sambil bekerja sebagai petualang, ia juga menikmati waktu dan mencoba melupakan masa lalunya yang kelam. Setelah Zem menyelesaikan ceritanya, Nick menatap gadis naga itu dan berkata, "Sekarang giliranmu bercerita." Gadis naga itu terlihat terkejut ketika Nick memintanya berbagi cerita. Dengan suara pelan dan mabuk, ia berkata bahwa seseorang yang sangat dekat dengannya telah mencuri sesuatu yang berharga. Dan semua orang di meja langsung berpikir gadis itu mungkin kehilangan keperawanannya. Namun ternyata, curan terlalu mabuk dan topik itu pun menggantung begitu saja. Mereka terus minum hingga larut malam. Keesokan paginya, Nick terbangun bersama teman minumnya semalam. Tiana, yang tampak kusut, segera memberitahu bahwa mereka semua berada di kamarnya, lalu menyuruh mereka keluar. Saat mereka hendak berpisah, Nick menghentikan langkah mereka. Ia menatap dan berkata, "Apakah kita akan berpisah? Bukankah lebih baik kalau kita tetap bersama dan membentuk kelompok?" Perkataannya membuat mereka terdiam, lalu satu persatu mengangguk setuju. Mereka pun bergegas ke guild petualang untuk mendaftarkan kelompok baru mereka. Petugas tua di meja penerimaan memperhatikan mereka dengan seksama. Ia mengenali Nick sebagai petarung utama dari salah satu kelompok terkenal, dan Curan sebagai orang yang berhasil kembali dari dungeon laut dalam seorang diri. Petugas itu kemudian bertanya, "Apa nama kelompok kalian apa?" Nick menjawab tanpa ragu, menjawab The Survivors. Malamnya, mereka semua berkumpul untuk menetapkan aturan agar tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Nick berbicara tegas. Pertama, jangan ikut campur dalam urusan pribadi satu sama lain. Kedua, soal uang semuanya harus diawasi bersama. Tidak boleh ada satu orang yang memegang semua dana kelompok. Dan ketiga, yang paling penting apapun yang terjadi, kita harus bertahan hidup. Keesokan harinya, mereka memulai petualangan pertama mereka dengan menjelajahi dungeon peringkat G, level paling dasar.
Untuk naik ke tingkat berikutnya, mereka harus mengalahkan bos Dungeon. Karena Zem dan Tiana belum pernah bertarung, Nick mengajari mereka dasarnya. Ia memperlihatkan seekor slime, lalu menjelaskan cara membunuhnya dan mengambil intinya, yang bisa dijual di pasar. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka tertawa dan bercanda sambil mengalahkan monster lemah di jalan. Namun ketika mereka sampai di lantai berikutnya, Tiana mulai menjadi percaya diri. Ia berkata kalau ini mudah dan aku bahkan pernah mengalahkan goblin. Tepat setelahnya, Tiana terpeleset karena lendir slime, lalu seekor slime lain menempel di wajahnya. Ia panik, menyingkirkannya dengan sihir, sementara Nick menahan tawa. Merasa malu dan kesal, Tiana menembakkan sihir es ke arah slime, tapi malah hampir mengenai rekannya. Untungnya, Curran bereaksi cepat dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Suasana langsung berubah tegang. Tiana meminta maaf, namun Curran tak bisa menahan amarahnya. Keduanya akhirnya bersitegang sepanjang sisa waktu di Dungeon. Saat mereka mencapai lantai terakhir, Zem menunjuk ke depan ada slime berwarna merah muda raksasa. Nick mengangguk. Ternyata itu bosnya. Kita harus mengalahkannya untuk naik peringkat. Tanpa berpikir panjang, Tiana langsung berlari dan meluncurkan sihir es yang kuat. Serangan itu membekukan slime seketika. Ia tersenyum puas, mengira sudah menang. Namun detik berikutnya, slime tersebut meledak, menyemburkan lendir ke segala arah hingga mereka semua berlumuran cairan lengket. Meski berantakan, mereka berhasil menyelesaikan misi dan keluar dari Dungeon. Saat membersihkan diri di sungai, Nick berkata bahwa Tiana, kau harus belajar menahan diri. Dan jangan asal bertindak. Ia juga menoleh pada Zem. Bahwa Zem sebaiknya tetap di belakang. Dalam hati, Nick sadar bahwa mereka belum bisa mempercayai satu sama lain. Jadi, ia memutuskan untuk melakukan sebuah latihan sederhana. Ia melepaskan baju dan meninggalkan hanya celana panjangnya, lalu meletakkan semua perlengkapannya di depan mereka. Nick berkata bahwa aku akan mulai dulu, dan aku seorang pendekar pedang yang bisa bertarung jarak dekat dan memakai senjata kecil. Tapi aku tak bisa menggunakan sihir, tak bisa menyembuhkan siapapun, dan tak sanggup mengangkat senjata berat seperti Curran. Dia menjelaskan bahwa orang biasanya merasa takut ketika tidak mengetahui kemampuan orang lain. Namun, kini mereka tahu batas kemampuannya secara pasti dan ia berharap hal itu perlahan membuat mereka bisa lebih mempercayainya. Pendeta itu pun akhirnya menjelaskan kekuatan dan kelemahannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat ahli dalam menyembuhkan orang, tetapi sama sekali tidak memiliki kemampuan menyerang. Karena itu, ia bisa dengan mudah dikalahkan oleh serangan fisik maupun sihir apapun. Tiana pun melanjutkan. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia maju ke depan Curran dan mengakui kemampuannya. Ia berkata bahwa dirinya unggul dalam sihir es dan angin, namun juga bisa menggunakan sihir petir dan tanah. Meski begitu, kelemahannya adalah sihir api dan pertarungan jarak dekat. Setelah itu, Tiana kembali duduk di samping Curran sambil menggigil. Namun, Curran akhirnya melemparkan bola api kecil di dekat Tiana untuk menyalakan api unggun agar gadis itu tetap hangat. Keduanya pun akhirnya berbaikan. Setelah itu, mereka pergi ke hutan goblin, tempat mereka diserang oleh segerombolan goblin. Nick menjelaskan bahwa goblin itu sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi mereka berbahaya karena menyerang secara berkelompok dan sering memasang jebakan. Salah satu goblin mencoba menyerang Zem, namun ia berhasil menangkis serangan itu sebelum Nick dengan cepat menebas makhluk tersebut hingga mati. Nick lalu maju dan menebas beberapa goblin lainnya hingga tubuh mereka terpotong. Tak lama kemudian, Tiana menyelamatkan Zem dari serangan lain. Setelah pertempuran pertama berakhir, mereka berhasil mengalahkan gelombang awal para goblin. Nick kemudian meminta Tiana menggunakan kemampuan pendeteksian sihirnya untuk mencari posisi musuh lain. Tiana menutup mata sejenak dan berkata bahwa masih ada sekitar 10 goblin lagi di depan mereka. Namun, ia tiba-tiba terlihat gugup dan berkata bahwa ada satu aura yang berbeda yaitu seekor goblin dengan kekuatan sihir 5 kali lebih besar daripada goblin biasa. Mendengar itu, Nick langsung waspada. Ia menjelaskan bahwa makhluk tersebut kemungkinan besar adalah hobgoblin, bentuk evolusi dari goblin biasa. Hobgoblin sangat kuat dan biasanya hanya muncul di area pertempuran tingkat lanjut. Zem bertanya apakah mereka sebaiknya mundur, tetapi Nick menolak. Ia berkata bahwa jika mereka mundur para goblin akan mulai menyerang desa-desa di sekitar hutan. Ia lalu menyusun rencana dan hobgoblin kebal terhadap sihir. Jadi satu-satunya cara adalah dengan serangan fisik berat dan hanya Curran yang bisa. Nick memberi instruksi bahwa ia dan Curran akan menyerang dari depan. Zem bertugas memperkuat mereka dengan sihir pendukung,
sementara Tiana memberikan serangan jarak jauh sebagai penutup. Semua orang pun setuju. Curran dan Nick berlari ke arah kawanan goblin, sementara Tiana meluncurkan pecahan es yang menembus beberapa goblin sekaligus. Di sisi lain, Zem terus memperkuat kemampuan mereka. Hobgoblin itu memanggil lebih banyak pasukan tersembunyi, tetapi Nick dengan cepat menebas musuh di depannya. Curran terus berlari maju, mempercayakan perlindungan dari Tiana yang menembakkan sihir es untuk membuka jalan. Akhirnya, Curran berhasil mendekati Hobgoblin dan menebasnya dengan ayunan pedang berapi yang begitu kuat hingga makhluk itu tewas seketika. Nick menyelesaikan sisa musuh, dan pertempuran pun usai. Mereka saling memberi ucapan selamat, dan Nick mengingatkan bahwa mereka perlu mengambil tanduk-tanduk goblin itu untuk dijual di pasar. Setelah itu, Curran mulai merasa akrab terhadap mereka dan memutuskan untuk menceritakan masa lalunya. Ia mengatakan bahwa ras manusia naga selalu ditakdirkan untuk bekerja bersama dengan seorang pahlawan yang mendukungnya. Bagi Curran, orang itu adalah Chalos, seorang pria yang ia temui belum lama ini. Chalos selalu memperlakukannya dengan lembut, dan Curran pun bersumpah akan melindunginya dengan nyawanya sendiri. Suatu hari, Chalos berkata bahwa mereka harus memasuki Dungeon peringkat C untuk menyelesaikan sebuah misi. Tanpa ragu, Curran setuju. Sebelum masuk ke dalam Dungeon, ia menaruh semua barang berharganya termasuk liontin peninggalan ayahnya ke dalam sebuah tas agar aman. Namun, pada saat terakhir, Chalos mengatakan bahwa mereka tidak boleh membawa beban terlalu banyak, jadi ia menyarankan Curran untuk meninggalkan tas itu. Curran yang sepenuhnya mempercayainya menuruti saran tersebut dan ikut masuk bersama dua rekan Chalos yang lain. Di dalam Dungeon, Curran bertarung melawan kawanan monster serangga, sementara yang lain hanya memungut hasil dari perjuangannya. Terlihat mereka harus menghadapi bos terakhir yaitu seekor ular raksasa yang bersembunyi di dalam sebuah guci besar. Chalos menjelaskan bahwa ular itu melihat mereka, ia akan segera bersembunyi di dalam guci, tempat di mana mereka tak bisa menyerangnya dengan sihir. Karena itu, Curran harus menghantam gucinya agar ular itu keluar dan menyerang balik. Saat itulah mereka bisa menghabisinya. Curran menyetujui rencana itu dan segera berlari ke arah guci. Dengan satu serangan kuat, ia berhasil menggoyangkan guci tersebut, membuat monster ular itu keluar dan langsung menyerangnya dengan ganas. Salah satu penyihir di pihak Chalos menggunakan sihir api untuk menyerang ular itu. Namun tak lama kemudian, makhluk itu mulai mengumpulkan energi tanda bahwa ia akan melancarkan serangan sihir beracun. Curran yang mulai khawatir bertanya pada Chalos apa yang sedang terjadi. Tapi Chalos menjawab agar ia terus menyerang dan tidak perlu khawatir. Curran percaya sepenuhnya dan Curran pun tetap bertarung, menahan serangan dan menjaga perhatian ular itu. Namun, pada akhirnya, ular itu berhasil melilit tubuhnya dan menyemburkan napas beracun tepat ke arahnya. Tubuh Curran terluka parah dan ia jatuh nyaris tak sadarkan diri. Dengan pandangan kabur, ia melihat Chalos berjalan mendekati ular yang kini tampak kelelahan. Dengan satu tebasan, Chalos membunuhnya. Lalu, dengan senyum dingin, ia berkata kepada Curran bahwa ular itu selalu kehabisan tenaga setelah menggunakan serangan racun mematikan dan karena itulah, mereka hanya membutuhkannya untuk mengalihkan perhatian monster itu. Mereka semua tertawa, meninggalkan Curran yang sekarat, lalu pergi meninggalkan Dungeon sambil membawa seluruh harta rampasan. Namun Curran berhasil bertahan hidup. Ia merangkak keluar dari Dungeon dan berjuang menuju penginapan tempat mereka menginap sebelumnya. Sesampainya di depan pintu utama, ia pingsan. Dan orang di sekitar segera berkerumun dan bingung karena kata Chalos ia telah mengatakan kepada mereka bahwa Curran sudah tewas di dalam Dungeon. Begitu sadar, Curran segera menanyakan keberadaan Chalos, namun pemilik penginapan mengatakan bahwa Chalos sudah meninggalkan kota beberapa waktu lalu. Ia langsung berlari ke kamarnya dan di sanalah kenyataannya. Dan tas milik Curran yang berisi liontin heroon, permata pusaka yang dikenal sebagai permata Raja Naga, telah hilang. Dengan hati hancur, Curran keluar dan mencari Chalos kemanapun ia bisa, tapi tak ada jejak yang tersisa. Suatu hari, dalam keputusasaan, ia melihat seorang petualang solo terkenal bernama Fives, yang dikenal karena kekuatannya. Curran mulai mengikutinya, pergi ke setiap restoran yang ia datangi, mencoba mengisi kekosongan di hatinya dengan menikmati makanan lezat yang ia pelajari darinya. Namun, setelah beberapa waktu, uangnya habis. Sejak saat itu, Curran memutuskan bahwa tujuan hidupnya adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin agar ia bisa terus makan makanan enak dan begitulah akhirnya ia bertemu dengan kelompok Nick dan bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Nick menghabiskan waktu bersama Curran di pasar. Mereka makan jajanan, berbicara tentang kehidupan, dan perlahan saling membuka diri. Malam harinya, mereka kembali ke penginapan. Kali ini, banyak orang yang mulai mengenali mereka sebagai kelompok petualang yang tangguh.
Lalu seorang asisten resepsionis datang memanggil mereka untuk naik ke lantai atas, tempat resepsionis tua menunggu dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah misi khusus hanya untuk mereka, yaitu sebuah fasilitas kuno peninggalan peradaban masa lampau telah ditemukan. Di dalamnya, terdapat sebuah pedang legendaris yang dibuat dengan teknologi kuno yang kini hilang. Tugas mereka adalah mengambil pedang itu, dan sebagai imbalannya, mereka akan dibayar dengan jumlah besar. Nick menerima semua detail misi itu, dan keesokan paginya mereka berangkat menuju fasilitas tersebut. Di dalamnya, mereka menghadapi berbagai monster sambil terus melangkah maju. Tempat itu tampak luar biasa canggih untuk ukuran zaman itu dan dilengkapi dengan kamera, lampu otomatis, dan mekanisme yang belum pernah mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan lampu hijau yang menyala samar. Ketika Nick mencoba mendekati lampu itu, dinding di depannya bergeser dan terbuka, menyingkap ruangan gelap raksasa di baliknya. Mereka melangkah dengan hati-hati, dan seketika seluruh ruangan menyala. Sebuah suara misterius terdengar, seolah menyambut mereka. Lalu mereka mencari sumber suara itu, hingga akhirnya menyadari bahwa suara itu berasal dari sebilah pedang patah yang tergeletak di tengah ruangan. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa pedang itu bukan pedang biasa melainkan pedang legendaris yang selama ini mereka cari. Pedang yang mereka temukan ternyata memang pedang legendaris yang menjadi tujuan misi mereka. Mereka saling berpandangan, menimbang sejenak sebelum akhirnya Nick mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat ia mencoba menyentuh pedang itu, pedang tersebut menolak. Sebuah suara bergema dan ia memohon agar mereka tidak menjualnya. Ia berkata bahwa dirinya telah terlalu lama terkurung di tempat itu dan ingin sekali kembali merasakan dunia luar. Sebelum mereka sempat merespons, sebuah ledakan besar mengguncang ruangan. Debu berterbangan, dan pedang itu segera memperingatkan mereka untuk bersiap. Ternyata penjaganya, sang golem, baru saja terbangun. Dari balik kepulan debu, muncul sesosok makhluk raksasa berbentuk gumpalan logam cair yang mengeluarkan raungan menggetarkan. Tanpa pikir panjang, Tiana langsung menembakkan serangan es bertubi-tubi. Namun, serangan itu tak mempan, lalu golem tersebut justru menyerap semua sihir es itu ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Curan berlari maju dan menebas monster itu dengan pedangnya. Pedang legendaris yang masih terbaring di tanah berteriak memperingatkannya untuk mundur, tapi Curan tak mendengarkan. Golem itu kemudian memantulkan kembali serangan es yang diserapnya, dan dua pecahan besar menembus udara dan satu menghantam perut Curan, dan satu lagi menghantam kepalanya. Curan jatuh tak sadarkan diri. Zem segera berlari dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, sementara Nick menahan serangan monster itu sendirian. Ia sadar bahwa situasinya buruk dan dengan cepat di setiap potongan golem yang tertebas segera beregenerasi. Ia berteriak kepada yang lain agar membawa Curan dan segera melarikan diri menuju pintu keluar. Nick terus menangkis dan menghindari pukulan raksasa itu, hingga pedang di tengah ruangan kembali berteriak kepadanya bahwa serangan jarak jauh dan senjata tajam biasa tak akan berguna. Dan pedang itu berteriak untuk menggunakannya dan ia berusaha menghancurkannya. Tanpa pilihan lain, Nick mengambil pedang itu. Begitu ia menggenggamnya, pedang itu memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi bilah energi murni, seperti pedang cahaya. Sementara itu, Tiana dan Zem berusaha menghancurkan pintu keluar. Namun tak berhasil, ternyata pintu itu terbuat dari logam kuno yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Golem kembali menyerang, dan kali ini Nick berhasil menebas salah satu lengannya. Tapi potongan lengan itu malah hidup kembali, melilit tubuh Nick dan melemparkannya keras ke tumpukan rak besi hingga terjatuh ke lubang besar di lantai. Melihat Nick terjatuh, Tiana membekukan golem dengan mantra es terkuatnya, lalu berteriak kepada Curan agar menyelamatkan Nick. Curan langsung berlari dan melompat ke dalam lubang. Namun, golem berhasil memecahkan es penahan itu dan kembali bergerak, perlahan tapi pasti mendekati Tiana dan Zem. Zem memberikan semua buff terakhirnya, sementara Tiana, dengan tenaga tersisa, kembali membekukan monster itu untuk membeli waktu. Di bawah sana, Curan menemukan Nick yang tertimbun reruntuhan. Ia segera menyingkirkan batunya, dan Nick memintanya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Tapi Curan malah berkata kita keluar dari sini bersama-sama. Dengan tekad penuh, ia mengangkat batu terakhir dan membantu Nick berdiri. Saat itu, pedang di tangan Nick berbisik, menyuruhnya mengucapkan mantra tertentu. Di atas, Tiana dan Zem sudah kehabisan sihir. Golem yang setengah hancur itu kembali mengangkat lengannya untuk memberikan pukulan terakhir. Tapi tepat sebelum serangannya menghantam, ledakan cahaya besar muncul dari lubang di lantai. Nick melompat keluar dan kini menyatu dengan Curan dalam bentuk gabungan, mengenakan baju zirah bercahaya dengan sayap dan perisai indah yang terbuat dari energi naga. Itulah kekuatan sejati pedang ikatan bernama Sword of Bones. Golem itu mencoba beregenerasi untuk terakhir kalinya,
Tapi Nick yang telah menyatu dengan kekuatan curan menebasnya berkali-kali hingga tubuhnya hancur sepenuhnya. Inti sihirnya jatuh ke tanah dan hancur, menandakan akhir dari pertarungan itu. Begitu energi cahaya mereda, Nick dan curan terpisah, tergeletak kelelahan di lantai. Pedang di tangan mereka kini tampak tenang. Mereka membawa pedang itu kembali ke guild. Namun, untuk menghindari kecurigaan, mereka menyerahkan pedang replika kepada resepsionis tua sebagai bukti misi. Di saat yang sama, pedang asli tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki berambut putih bernama Kizuna. Kizuna memohon agar mereka tidak menjualnya ke toko barang antik atau siapapun, karena ia ingin tetap bersama mereka. Untungnya, pihak guild menerima laporan mereka tanpa mencurigai apapun. Semua berjalan lancar dan malam itu, mereka kembali ke rumah Tiana, di mana petualangan baru mereka pun perlahan dimulai. Setelah membagi uang hasil petualangan mereka secara merata, dan para anggota kelompok berpencar untuk menghabiskan waktu luang mereka. Beberapa saat kemudian, Nick dan timnya kembali berkumpul di sebuah kedai minum. Di sana, Nick menunjukkan jumlah uang yang tersisa setelah semua orang menghabiskan bagian mereka. Ternyata, uang mereka nyaris tak cukup untuk membeli camilan. Hal itu membuat semuanya murung, namun Nick segera menyemangati mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Dungeon berikutnya. Mereka pun memasuki sebuah Dungeon dan menemukan danau yang membeku. Di dalam es, tampak beberapa makhluk yang terperangkap, dan di atas permukaan danau, terlihat seekor ogre raksasa sedang duduk. Mereka segera bergerak ke tempat yang lebih tinggi, menahan napas dan berbicara pelan untuk melakukan serangan mendadak. Namun, curan malah mendekat lebih jauh ke arah ogre, seolah sedang bermain. Kizuna, yang ingin membuktikan dirinya, menjadi bersemangat dan tiba-tiba lari ke arah ogre sambil berteriak, membuat rencana penyergapan mereka berantakan. Ogre itu mengangkat esnya dan menghantam Kizuna, tapi ia berhasil menangkis dengan pedangnya. Semua orang terkejut, karena ogre itu tampak sangat kuat dan mereka tak menyangka Kizuna mampu menahan serangan dengan pedang tipisnya. Ogre itu kemudian mundur dan menembakkan bongkahan es ke arah Kizuna, dan ia dengan mudah menepisnya. Tanpa ragu, Kizuna langsung menyerang balik. Saat ogre menahan pedangnya dengan gada, Kizuna tersenyum dan mengaktifkan kemampuan khusus yang menciptakan klon dirinya. Dalam sekejap, ogre itu dikelilingi oleh dua Kizuna yang menyerang dari kedua sisi hingga akhirnya tewas. Begitu pertarungan selesai, rekannya segera mengelilinginya. Nick mengeluh bahwa ia merasa lelah padahal tidak melakukan apapun. Kizuna menjelaskan bahwa kemampuan yang ia gunakan juga menguras mana milik Nick, karena kekuatan mereka saling terhubung. Setelah keluar dari Dungeon, Tiana dan Ze memutuskan untuk beristirahat, sementara yang lain memutuskan mencari tempat makan. Namun begitu Nick melihat restoran yang mereka tuju, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia segera mengenali tempat itu bahwa restoran yang sering ia datangi bersama mantan kekasihnya, Claudine. Di sanalah Claudine memutuskan hubungan mereka. Nick mencoba membujuk temannya untuk makan di tempat lain, tapi mereka sudah terlanjur masuk, sehingga ia tak punya pilihan selain mengikuti. Mereka memesan makanan, namun Nick tampak murung. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat familiar. Ketika menoleh, ia melihat Claudine sedang duduk bersama seorang pria muda di meja yang sama tempat mereka dulu biasa duduk. Nick memperhatikan bahwa pria itu tengah memberikan hadiah ulang tahun pada Claudine. Ia juga mendengar Claudine berkata bahwa ia membutuhkan uang untuk pulang ke kampung halamannya karena ibunya sedang sakit. Pria itu tampak panik dan segera mengatakan bahwa ia akan membantu. Tak tahan lagi, Nick mendekati mereka dan duduk di samping pria itu, membuat Claudine terkejut. Pria muda tersebut tampak kebingungan, sementara Nick bertanya dengan nada sinis berapa kali Claudine merayakan ulang tahun dalam setahun karena beberapa bulan lalu, ia baru saja memberinya hadiah ulang tahun. Claudine segera menyuruhnya pergi. Tetapi Nick kembali menyindir bahwa terakhir kali mereka bertemu, Claudine mengatakan ibunya sudah meninggal dan membutuhkan uang untuk biaya pemakaman. Wajah Claudine langsung marah. Ia berdiri, melempar hadiah ke arah Nick, lalu bergegas keluar. Pria muda itu menatap Nick dengan sedih, namun Nick hanya menepuk pundaknya sambil berkata agar ia tidak terlalu kecewa karena ia baru saja terhindar dari masalah besar. Keesokan paginya, Nick dan kelompoknya sedang sarapan di kedai lalu pria berbadan tiger besar datang dan menyiramkan minuman ke arah Nick. Ia tetap tenang, sampai akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah Leon si pacar Claudine yang datang untuk membalas dendam. Leon mengatakan bahwa ia mendengar Nick telah mengganggu Claudine. Nick hanya tersenyum santai dan menjawab, "Aku sudah tidak punya waktu untuk berurusan dengan penggali emas." Leon menantang Nick untuk menyelesaikan masalah mereka di luar. Keduanya pun keluar dan berjalan menuju sebuah gang gelap. Nick bersiap untuk bertarung, tetapi Leon tiba-tiba meminta maaf.
Ia mengaku sudah bosan dengan Claudine dan berniat menyingkirkannya karena merasa sudah cukup memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Ternyata, Claudine adalah anggota kelompok Leon. Ia bekerja sama dengannya untuk menipu orang. Leon lalu menuduh Nick melakukan hal yang sama terhadap kelompoknya saat ini, dan dengan santai menawarkan agar Nick bergabung dengan geng mereka setelah berhasil mencuri semua uang rekannya. Mendengar itu, Nick langsung marah. Ia menghantam Leon dengan pukulan uppercut keras yang membuat pria harimau itu terlempar jauh. Leon bangkit dengan panik, lalu mengeluarkan senjatanya sambil mencoba menyerang. Namun Nick dengan mudah menghindar, membalas serangan, dan menjatuhkannya ke tanah dalam posisi kuncian. Tiba-tiba, sebuah serangan sihir menghantam punggung Nick dan melemparkannya ke belakang. Ia menoleh dan melihat seorang penyihir dari kelompok Leon sedang bersiap menyerang. Sebelum mereka bisa menyerang bersama, Kay datang dan menggunakan ekornya untuk menggantung penyihir kutu buku itu terbalik di udara. Nick hanya melangkah pergi dengan tenang. Leon mencoba mengejar, tapi langsung berhenti ketika melihat wanita tua dari guild mendekat. Wanita itu dengan tegas menyuruhnya pergi sebelum ia memanggil penjaga. Namun, Leon malah menyatakan bahwa ia secara resmi menantang Nick dalam sebuah duel. Semua orang terkejut dengan pernyataan itu. Mereka pun kembali masuk ke dalam gedung untuk mendengar penjelasan Leon. Ia mengatakan bahwa duel tersebut adalah duel matematika. Dalam pertarungan itu, Nick dan Leon akan bertarung di atas ring, sementara masing-masing tim akan memilih satu orang untuk menyelesaikan soal matematika. Siapapun yang menyelesaikan soal lebih cepat dan benar akan memberi rekan timnya kesempatan melakukan serangan bebas. Aturan itu terdengar aneh bagi semua orang kecuali Nick, yang tampak tidak kaget. Wanita tua dari guild lalu mengambil kantong berisi kertas undian yang mencantumkan nama semua anggota dari kedua tim. Dari pihak Leon, yang terpilih adalah Claudine. Sementara dari pihak Nick, yang terpilih justru Curran yang bahkan tidak memahami dasar-dasar matematika. Curran tampak syok dan sangat gugup karena tahu dirinya tidak bisa berhitung. Belakangan, Zen memberinya latihan soal untuk mengukur kemampuan dasar. Hasilnya mengenaskan dan Curran hanya mampu menjawab sekitar 20% soal dengan benar. Keesokan harinya, Curran mulai belajar dengan bantuan seluruh anggota tim, sementara Nick mengirim Zen untuk mengumpulkan informasi tentang geng harimau yang dipimpin Leon. Sehari sebelum duel final, mereka semua berkumpul di tempat Nick dan menjadi markas mereka sementara. Zen melaporkan bahwa geng harimau selalu curang dalam setiap duel. Mereka menggunakan kristal sihir untuk berkomunikasi secara telepati, memungkinkan anggota ketiga memberi semua jawaban soal pada Claudine. Dengan cara itu, mereka selalu menang. Curran merasa putus asa. Ia sudah buruk dalam matematika, dan kini tahu lawannya juga menipu. Ia yakin tidak ada peluang bagi mereka untuk menang. Namun Nick sudah menyiapkan rencana. Setelah mendengarnya, semangat tim kembali bangkit karena mereka memiliki cara untuk menangkap kecurangan lawan. Keesokan harinya, duel dimulai. Nick dan Leon berdiri di atas ring, sementara Curran dan Claudine duduk berhadapan di meja ujian. Wanita tua dari guild bertindak sebagai wasit dan mulai memberikan soal-soalnya. Sambil bertarung ringan dan saling menguji kemampuan, Nick dan Leon melempar beberapa pukulan yang masih bisa dihindari. Curran menatap soal di depannya dan menyadari bahwa beberapa soal tersebut mirip dengan latihan yang ia kerjakan semalam. Ia mulai mengerjakan dengan antusias, meski Claudine terus menyindirnya bahwa ia tak akan bisa menang. Beruntung, Curran berhasil menyelesaikan soal lebih dulu pada ronde pertama. Namun hasil akhirnya mengecewakan. Dari 100 soal, ia hanya menjawab 80 dengan benar, sedangkan Claudine mendapatkan 98. Dengan demikian, Curran kalah pada ronde pertama, dan Leon mendapat kesempatan serangan bebas. Ia langsung menghantam perut Nick dengan keras, membuatnya terengah-engah dan kehilangan napas. Curran menjadi sangat cemas, merasa bahwa dialah penyebab Nick karena terus menerima pukulan. Putaran berikutnya pun dimulai. Lembar soal dibagikan kepada mereka, dan pertandingan kembali berlangsung. Kali ini, Nick mencoba menekan Leon dengan strategi menguras tenaga, memaksanya untuk terus bergerak dan bertahan. Namun Leon cukup cerdik, ia hanya menghindar dan mundur tanpa banyak perlawanan. Saat ronde berakhir, Curran kembali kalah dari Claudine. Akibatnya, Nick kembali menerima pukulan keras tepat di wajahnya. Curran ketakutan dan meminta maaf berulang kali. Namun Nick, meski wajahnya mulai berdarah, tetap tersenyum dan berkata bahwa ia percaya padanya. Ia yakin Curran akan menang di ronde berikutnya. Ucapan itu memberi semangat bagi Curran. Ia menarik napas dan mulai fokus mengerjakan soal-soal matematika. Sementara itu, Tiana memindai kerumunan penonton, berusaha mencari tahu siapa yang membantu tim lawan berbuat curang.
Namun, ia tidak menemukan siapapun yang menggunakan kristal sihir. Dari situ, ia menyadari bahwa tim Leon tampaknya terlalu percaya diri untuk menang melawan Curran tanpa harus curang. Namun, hal ini justru bisa menggagalkan rencana Nick. Maka, mereka segera beralih ke rencana bagian kedua. Saat Nick terus menunda waktu di arena, Tiana berdiri dan menarik perhatian semua orang. Ia menyarankan agar pertandingan diselesaikan dalam satu ronde terakhir saja. Semua soal akan diberikan sekaligus, dan pihak yang kalah akan menanggung seluruh hukuman pukulan di akhir ronde. Usul itu mengejutkan banyak orang, tapi penonton yang mulai bosan segera menyetujuinya dengan antusias. Akhirnya, semua soal diberikan sekaligus kepada kedua peserta. Tiana sadar langkah ini berisiko besar, karena Curran jelas belum mampu menyelesaikan soal-soal sulit. Namun ia tetap tenang, karena semua pertanyaan sudah ia hafal sebelumnya. Ia pun mulai membantu dengan menuliskan jawaban di lembar Curran. Melihat Curran tiba-tiba begitu cepat menulis, Claudine menjadi panik. Meski sebenarnya ia bisa mengerjakan semua soal sendiri, rasa gugup membuatnya ragu dengan kecepatannya. Ia akhirnya memutuskan untuk berbuat curang dan menggunakan kristal sihir untuk berkomunikasi secara telepati dengan seorang penyihir kutu buku yang bersembunyi di menara jam terdekat, lengkap dengan kalkulator di tangannya. Claudine mulai menyebutkan soal satu persatu, dan penyihir itu segera membisikkan semua jawaban padanya. Tiana kembali menyapu pandangannya ke seluruh area, dan kali ini ia berhasil menemukan sumber sihir di kejauhan. Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan arena bersama Kizuna dan Zen untuk menuju ke menara jam dan menangkap si penyihir curang itu. Leon, yang mulai curiga, mencoba memperingatkan Claudine, tetapi gagal karena Nick terus menekannya dengan serangan cepat tanpa henti. Sementara itu, Tiana dan kedua rekannya berhasil tiba di menara dan menangkap penyihir tersebut. Akibatnya, Claudine kehilangan konsentrasi. Ia frustrasi dan akhirnya kehilangan kendali. Tak lama kemudian, Tiana kembali ke arena bersama Kizuna dan Zen, dan membawa penyihir itu yang kini terikat. Penyihir itu hanya bisa tersenyum lemah, sementara Tiana menunjukkan kristal sihir sebagai bukti kecurangan mereka. Melihat hal itu, wanita tua dari guild segera memahami situasinya. Ia langsung mendiskualifikasi tim harimau, memanggil para penjaga untuk membawa mereka pergi. Setelah kemenangan itu, Nick dan kelompoknya merayakan keberhasilan mereka di kedai minum dengan makan malam besar. Mereka juga mendapatkan hadiah uang tambahan. Di tengah suasana pesta, Tiana mengusulkan untuk pergi ke kasino, sementara Kazuna mendengar bahwa tempat itu menjual es krim spesial yang hanya tersedia di sana. Karena itu, Nick terpaksa ikut menemani mereka. Setibanya di kasino, Kizuna langsung mengantre untuk membeli es krim, sedangkan Tiana duduk di meja judi bersama 4 pemain lainnya. Tak lama, ia mulai memenangkan banyak uang. Sementara itu, Kizuna kecewa karena es krim yang ia tunggu ternyata sudah habis sebelum gilirannya. Ia mendesah dan berkata pada Nick bahwa ia ingin pulang tapi Nick menyarankan agar ia menonton dulu cara orang berjudi. Di sisi lain, Tiana tampak sedang mengakali seorang pria lusuh yang bermain menggunakan uang milik seorang gadis kaya berambut biru yang duduk di belakangnya. Tiba-tiba, suasana di kasino menjadi kacau. Orang-orang berlarian panik ke segala arah ketika seekor monster harimau raksasa muncul dan mulai menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Ia menampar para penjaga hingga terpental dan akhirnya menyudutkan Tiana, sambil bertanya di mana Nick berada. Saat melihatnya lebih dekat, Tiana menyadari bahwa monster besar itu adalah Leon, orang yang sempat mereka lawan sehari sebelumnya. Ternyata, setelah ditangkap, Leon dikuasai oleh kebencian mendalam terhadap Nick. Ia kemudian menggunakan pedang khusus yang mirip dengan Kizuna, dan berhasil melarikan diri dari penjara. Pedang itu bereaksi terhadap amarahnya dan mengubahnya menjadi monster. Mengikuti jejak aroma Nick, Leon akhirnya tiba di kasino. Ia memaksa Tiana untuk memberitahunya keberadaan Nick, namun Tiana menjawab bahwa ia tidak tahu. Meskipun Leon mengancam, Tiana tetap tenang sambil menyalakan rokoknya, membuat si harimau bingung. Tiba-tiba, Tiana menggunakan pemantik ajaib untuk meledakkan monster itu, lalu berlari bersama wanita berambut biru yang juga terjebak bersamanya. Namun, Leon dengan cepat memulihkan diri dan melemparkan bangku besar ke arah mereka, memblokir jalan keluar dan membuat keduanya terpental. Saat monster itu berjalan mendekat, Tiana berteriak kepada pacar gadis berambut biru agar segera menyelamatkan kekasihnya. Leon menghunus pedangnya dan bersiap menghabisi Tiana, namun tepat pada saat itu, Nick muncul dan menangkis serangannya dengan pedang energi miliknya sendiri. Leon semakin marah melihat kehadiran Nick. Ia mengumpulkan lebih banyak kekuatan gelap dari pedangnya dan berubah menjadi monster yang lebih besar. Monster itu mencoba menghantam Nick, tapi Nick dengan gesit menghindar.
Tiana lalu berteriak agar mereka bergabung menggunakan kekuatan Kizuna untuk mengakhiri pertempuran ini. Mereka mundur beberapa langkah dan kemudian menyatukan kekuatan mereka, dan berubah menjadi ksatria wanita berzirah indah dengan kemampuan untuk terbang. Tiana melancarkan serangan bola es, tetapi Leon mengamuk dan menembus dinding kasino, menghancurkan segala yang dilewatinya dan melempar orang tanpa ampun. Tiana lalu membentuk perisai prisma es yang menjebak Leon di dalamnya dan menusuknya dengan ribuan pecahan es. Namun, Leon masih mampu melepaskan diri. Akhirnya, pertempuran berakhir ketika Tiana menggunakan kartu kasino yang memiliki sifat anti-sihir untuk menetralkan efek pedang khusus milik Leon. Monster itu pun kembali ke wujud manusia dan jatuh pingsan setelah kehilangan kekuatannya. Tiana kemudian menyegel pedang tersebut dalam penjara es, agar tak pernah digunakan lagi. Leon dibawa ke penjara, dan beberapa hari kemudian Nick menjenguknya. Mereka berdua akhirnya berbaikan dan mengakhiri permusuhan. Bahkan sempat bercanda bahwa ketika Leon bebas nanti, mereka akan minum bersama. Beberapa waktu setelah itu, Nick sedang berlari pagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang berkata, "Semangat." Ia kaget, karena suara itu terdengar persis seperti Agatha, idolanya. Ia mengira itu hanya halusinasinya dan melanjutkan lari. Namun ternyata, Agatha benar-benar muncul di belakangnya sambil menyemangatinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hidup di dalam hati para penggemar sejati, dan Nick akhirnya telah mencapai tingkat itu. Agatha pun menyuruhnya beristirahat karena pasti sudah lelah, dan Nick menuruti. Tapi begitu ia berbalik ia melihat Agatha di hadapannya, ia langsung panik. Tak lama kemudian, mereka duduk di bangku taman. Agatha menanyakan kabar Nick dan menyadari bahwa kini ia sudah memiliki tujuan hidup dan tidak lagi seperti anjing liar yang dulu ia temui. Ia mengatakan bahwa ia sungguh bahagia melihat perubahan Nick. Namun kemudian, Agatha tampak termenung sejenak sebelum berkata bahwa hari ketika ia memberikan tiket konser kepada Nick, ia sempat ragu apakah itu keputusan yang benar. Bahkan setelah Nick datang ke konsernya, perasaan ragu itu tak juga hilang. Ia khawatir, dengan memberikan tiket itu, ia justru membuat Nick menjadi penggemar fanatik yang akan menghancurkan hidupnya sendiri demi membeli semua barang dagangan Agatha. Setiap kali melihat Nick di antara penonton, rasa bersalah itu semakin dalam. Karena itulah, melihat Nick ini hidup dengan baik membuat Agatha merasa lega dan bahagia. Setelah mendengar semua itu, Nick berkata bahwa jika ia tidak menjadi penggemar idol, hidupnya mungkin akan sangat berbeda. Ia mengaku bersyukur karena Agatha telah menariknya dari kegelapan, dan baginya, itulah yang membuat Agatha menjadi seorang idola sejati. Agatha tersenyum dan mengatakan bahwa kata-kata Nick membuatnya senang, namun ia masih merasa melankolis karena sesuatu. Nick tahu bahwa ada hal yang mengganjal di hati idolanya, terlebih karena Agatha tiba-tiba membatalkan semua penampilan dan konsernya. Ternyata, ada kisah mendalam tentang itu. Nama asli Agatha sebenarnya adalah Belle. Ia dulunya seorang penyanyi yang tampil di restoran milik pacarnya, Dunny. Sayangnya, restoran itu sepi pengunjung, sehingga tak ada yang mendengar lagu-lagunya. Belle pun mulai merasa kehilangan arah dalam hidup. Suatu malam, seorang pria botak kaya raya datang, bertepuk tangan setelah mendengar nyanyiannya, lalu mulai memberinya banyak saran. Ia mengaku sebagai seorang produser musik, dan menanyakan apakah Belle ingin menjadi seorang idol. Agatha pun terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Namun, tak lama kemudian, Dunny datang untuk menghadapi pria itu. Awalnya ia terlihat marah, tetapi begitu mendengar bahwa idol bisa menghasilkan banyak uang, ia langsung berubah pikiran dan memihak si produser. Dunny bahkan menunjuk dirinya sebagai manajer Belle, dan si produser memberinya tiket konser idol agar mereka bisa belajar lebih banyak tentang dunia itu. Saat menghadiri konser tersebut, Belle merasa malu dan minder, bahkan tak berani menatap gadis lain yang juga sedang direkrut. Namun, begitu para idol naik ke panggung dan mulai bernyanyi, hati Belle terpesona. Ia merasakan keinginan yang kuat untuk menjadi seperti mereka agar orang lain bisa mendengarkan dan menikmati lagu-lagunya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjadi idol. Para gadis lain yang direkrut juga memiliki tekad yang sama. Mereka kemudian mengganti nama panggung dan menjalani pelatihan keras untuk membentuk grup idol. Belle, dengan nama barunya Agatha, akhirnya menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam profesi barunya. Namun, hubungan antara Agatha dan Dunny mulai memburuk. Dunny kerap meminta uang padanya karena restorannya bangkrut, dan Agatha tak kuasa menolak. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa Dunny menghabiskan uang itu untuk berjudi, membuatnya semakin kecewa dan sedih. Perubahan sikap Dunny membuat Agatha kembali merenung tentang awal perjalanan mereka. Ia ingat bahwa dulu, Dunny hanya ingin membuka restoran di mana semua orang bisa makan dengan tenang, sementara Agatha bernyanyi di panggung kecil untuk menghibur para tamu.
Suatu hari, ia menatap restoran itu dengan perasaan campur aduk dan menyadari betapa banyak hal yang telah berubah. Pada hari yang sama, ia bertemu Nick untuk pertama kalinya. Ia melihat Nick diputuskan oleh mantan kekasihnya dan merasa kasihan padanya. Saat hujan mulai turun dan Nick berjalan pulang, Agatha mengikutinya hingga ke air mancur, lalu menyapanya dan memulai percakapan ringan. Beberapa waktu kemudian, Dunni mengajak Agatha ke kasino, dengan alasan ingin memperlihatkan padanya kemenangan besar yang akan ia raih. Entah mengapa, ucapan itu terdengar seperti kata perpisahan bagi Agatha, namun ia tetap menuruti ajakannya. Hari itu pula, Agatha bertemu Tiana di kasino. Ia melihat Tiana bermain dan memenangkan segalanya di meja judi. Namun dari cara Tiana menatapnya, Agatha merasa bahwa wanita itu tidak sedang berusaha mengalahkan orang lain melainkan dirinya sendiri. Ketika Tiana menghabiskan seluruh uangnya, ia hanya menyunggingkan senyum tipis, lalu menghilang dalam asap. Tak lama kemudian, Agatha menyaksikan Nick dan Tiana dalam wujud gabungan mereka, bertarung melawan monster harimau raksasa. Meskipun Agatha hanya mengenali Tiana dari bentuk itu, ia terpukau oleh sosok satria wanita yang begitu gagah dan anggun, mengalahkan monster tersebut dengan pedang sihirnya. Sejak saat itu, Agatha menganggap Tiana sebagai sumber inspirasinya. Keesokan harinya, produser botak yang dulu menawarinya menjadi idol datang dan melunasi seluruh utang Dunni, sambil menyuruhnya fokus pada memasak tanpa gangguan apapun. Namun, Agatha juga memintanya untuk mengakhiri hubungannya. Dan Donnie sempat memohon agar ia mempertimbangkan keputusannya, tetapi Agatha berkata bahwa impiannya untuk membuka restoran adalah hal yang menyenangkan. Ia mengaku ingin menjadi bagian dari impian itu, bahkan siap berhenti menjadi idola demi Donnie. Namun, setelah Donnie dibutakan oleh godaan uang, ia berhenti peduli pada Agatha. Agatha pun berkata bahwa mungkin kepribadian dan hidup Donnie akan buruk jika ia terus berada di dekatnya, dan karena itu, mereka harus berpisah. Donnie hanya tertawa kecil, menerima nasib dan perpisahan itu. Namun, sebelum pergi, ia berkata bahwa keputusan itu adalah kerugian Agatha sendiri. Ia bersumpah suatu hari akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi lebih sukses. Donnie kemudian berbalik dan berjalan pergi. Tapi Agatha menghampirinya untuk memberikan kartu ratu yang pernah ia temukan pada hari ketika ia melihat Tiana. Ia menyerahkannya sambil berkata bahwa Dewi Judi yang cantik akan melindungi Donnie. Donnie pun merebut kartu itu dari tangannya dan menyebut perkataan Agatha sebagai omong kosong lalu pergi. Begitulah cerita perpisahan mereka. Setelah itu, Agatha melihat Donnie berjuang dari bawah, namun keduanya memutuskan untuk tidak berhubungan. Beberapa waktu berlalu, dan kini Agatha kembali tampil dengan pertunjukan solonya. Seperti yang diduga, Nick berada di antara penonton. Saat Agatha naik ke panggung, ia meminta maaf kepada para penggemarnya karena sempat menghilang. Ia lalu bercerita bahwa selama masa rehat itu, ia bertemu dengan seorang dewi. Agatha kemudian membicarakan insiden di kasino, ketika seorang satria wanita cantik berhasil mengalahkan monster harimau. Nick pun terkejut menyadari bahwa Agatha ternyata berada di tempat itu. Agatha mengatakan bahwa paladin legendaris yang anggun itu telah memberinya harapan. Ia bahkan menulis lagu baru dengan memikirkan sosok tersebut. Saat lagu dimulai, Agatha tampil diiringi para rekannya yang berperan sebagai pendukung. Ia bersumpah kepada sang paladin bahwa ia akan menjadi idola yang membawa harapan ke dalam kehidupan para penggemarnya. Keesokan harinya, saat Nick sedang minum setelah berolahraga di taman, ia mendengar suara Agatha. Gadis itu berpura-pura menjadi suara batinnya sambil menggoda dari semak-semak. Nick bertanya apakah ia sudah merasa lebih baik, karena terakhir kali bertemu, Agatha tampak murung. Agatha menjawab bahwa ia masih merasa sedih sesekali. Ia bercerita tentang manusia yang selalu dikelilingi oleh kekhawatiran. Saat berbicara, matanya tertuju pada seekor anak anjing liar di depannya. Ia melambaikan tangan memanggil hewan itu dan mulai bermain dengannya. Nick kemudian menanggapi bahwa setiap kali seseorang berhasil menyelesaikan masalah yang mengganggunya, itu berarti ia telah melangkah maju, dan itulah hal terbaik yang bisa dilakukan. Beberapa hari kemudian, Kizuna membicarakan sebuah artikel di majalah tentang sosok misterius bernama Stepping Man. Ia menceritakan kepada temannya bahwa Stepping Man dikabarkan sebagai penculik dengan kekuatan seperti hantu yang tak bisa dihentikan. Curran berkata bahwa mereka harus mengalahkan penjahat seperti itu. Namun Nick menanggapinya dengan santai dan mengatakan agar mereka tidak memikirkannya karena Stepping Man hanyalah legenda urban. Kizuna kesal mendengarnya dan bergegas menunjukkan kesaksian yang tertulis di majalah itu, tapi Nick tetap tidak percaya. Ia menasihati Kizuna agar tidak mempercayai di majalah gosip kelas 3. Meski begitu, Kizuna terus saja berdebat tentang Stepping Man. Di saat yang sama, seorang gadis berambut hijau kebetulan lewat dan mendengar pembicaraan mereka.
Ia menempelkan kartunya di jendela sambil memperkenalkan diri sebagai Olivia, salah satu penulis utama majalah yang sedang dipegang Kizuna. Kizuna langsung berkata bahwa ia adalah penggemar berat tulisan Olivia. Dengan penuh semangat, Olivia menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang petualang. Ia pun memperlihatkan beberapa gerakan senam sederhana untuk terlihat keren namun malah tersandung dan menabrak Curran. Malam harinya, saat Zem pulang dari kunjungannya ke distrik hiburan, ia melihat seorang gadis berjalan sendirian di jalanan gelap di depannya. Tiba-tiba, gadis itu tertarik ke dalam dinding jalan dan menghilang begitu saja. Zem, yang masih setengah mabuk, langsung kehilangan kesadarannya karena terkejut. Sementara itu, Nick sedang membawa Kizuna menonton konser langsung dari sang idola, Agathe. Dalam perjalanan pulang, mereka mengobrol antusias tentang betapa kerennya Agathe. Namun, di tengah percakapan, Kizuna tiba-tiba merasakan bahwa Zem dalam bahaya. Mereka segera berlari menuju lokasinya dan mendapati sesosok bayangan tak terlihat tengah menyerang Zem. Nick panik, menyadari bahwa cerita tentang Stepping Man ternyata benar adanya. Namun, Kizuna menyadari trik di balik kemampuan tak terlihat itu. Ia melemparkan pedangnya ke arah Stepping Man, tetapi pedang itu hanya memantul. Sosok misterius itu terkejut mengetahui bahwa mereka bisa melihatnya. Kizuna kemudian menciptakan bayangannya untuk menyerang, tetapi Stepping Man melompat dan menghantamnya dengan rantai baja, menghancurkan semua klon bayangan sebelum melarikan diri. Kizuna kesal, lalu bersama Nick menghampiri Zem yang sedang memegangi seorang gadis si korban yang hendak diculik oleh Stepping Man. Mereka membawa gadis itu ke tempat favorit Zem, sebuah kedai yang dikelola oleh seorang wanita yang mereka panggil Boss Lady. Wanita itu segera menolong si gadis, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Raina. Mereka menanyakan apakah Raina tahu sesuatu tentang kejadian itu. Raina mengangguk dan berkata bahwa Stepping Man memiliki dendam pribadi terhadapnya. Ia mengaku tidak banyak orang yang akan percaya karena ia hanya seorang anak kecil. Namun, Nick berkata bahwa mereka percaya. Raina kemudian menjelaskan bahwa ibunya dulu sering pergi diam-diam di malam hari untuk melawan Stepping Man. Sekarang, ibunya dirawat di rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa ibunya pernah mencoba memperingatkan orang-orang bahwa Stepping Man menculik anak-anak, tetapi tidak ada yang percaya. Zem lalu berkata bahwa mereka mempercayai cerita Raina, karena mereka sendiri telah melihat penculik misterius itu dengan mata kepala sendiri. Ia bahkan memuji keberanian ibu Raina yang berusaha melawan Stepping Man sendirian. Ucapan Zem itu membuat Raina terharu. Ia berdiri dan memohon agar Zem mau menerimanya sebagai murid. Karena keberanian Zem saat mencoba menyelamatkannya tadi telah menginspirasinya. Ia hampir berlari ke arah Zem, tapi Nick menghentikannya. Nick hendak menceritakan masa lalu Zem tentang ia pernah dikhianati oleh seorang gadis yang mendekatinya demi kepentingan pribadi namun Zem menghentikannya. Ia berkata kepada Raina bahwa ia 15 tahun terlalu muda untuk menjadi muridnya. Raina lalu bertanya bagaimana ia berlatih sampai saatnya tiba. Zem menasihatinya untuk makan dengan baik, beristirahat, dan pulang ke rumah pagi besok. Ia juga berpesan agar Raina tidak lagi melakukan hal berbahaya. Raina pun setuju. Ketika ia hendak berlari lagi ke arah Zem, Nick dan Boss Lady kembali menahannya. Sementara itu, Kizuna menghela napas panjang dengan wajah kecewa. Ia mengeluh bahwa sosok Stepping Man yang tadinya ia kira menakutkan ternyata hanya penculik murahan. Namun, ia bersumpah akan mengungkap identitasnya dan menghancurkan orang itu karena telah menghancurkan harapannya. Mengikuti tekad Kizuna, seluruh tim kemudian pergi ke sebuah guild pemburu hadiah bergaya kobau. Mereka mendekati resepsionis dan menanyakan informasi tentang Stepping Man. Namun, wanita resepsionis itu terlalu sibuk mengecat kukunya. Ia hanya mengenali Nick dan berkata bahwa mereka tidak bisa begitu saja membocorkan informasi tentang buronan berperingkat tinggi kepada petualang yang belum memiliki reputasi apapun. Tiana dan yang lain salah menafsirkan ucapannya dan mereka mengira Stepping Man memiliki harga buruan yang tinggi dan karena itu, si resepsionis terpaksa memberikan sedikit informasi. Ia menyerahkan poster buronan seorang pria bernama Hale Hardy, dengan imbalan kelas menengah sebagai misi pertama mereka. Dengan suara keras, si resepsionis berkata bahwa tim Survivor pasti bisa menangani orang seperti itu. Ucapannya langsung menarik perhatian semua orang di guild. Karena banyak yang mengenal nama Survivors, tetapi tidak semuanya senang. Salah satunya pria berkulit gelap dengan kuncir kuda dan penutup mata. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa pekerjaan pemburu hadiah bukan untuk amatir seperti mereka. Namun, Tiana tidak tinggal diam. Ia menantangnya dan berkata bahwa mereka akan menangkap Hale Hardy dan membawanya ke guild. Pria itu menertawakan dan bertaruh bahwa mereka tidak akan bisa melakukannya. Sayangnya, Tiana terlalu ambisi mengucapkan taruhan, karena begitu mendengarnya,
Tiana langsung mengeluarkan kantong koin besar di meja sebagai taruhan. Ia menantang pria itu untuk menandingi jumlahnya, dan kini justru ia yang mulai gugup. Tiana kemudian berteriak kepada semua orang di guild, mengajak mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaruh. Seketika, seluruh ruangan berubah menjadi arena judi. Dan orang-orang bahkan mempertaruhkan uang sewa rumah hingga tabungan hidup mereka demi tantangan kecil itu. Tak lama kemudian, Nick dan timnya tiba di bagian daerah kumuh, bahkan para ksatria pun enggan masuk. Seorang pria tua yang menjadi pemimpin wilayah kumuh datang menyambut mereka dan bertanya tujuan mereka. Nick menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan perburuan buronan dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli informasi. Namun, pria tua itu menolak memberitahu apapun tentang target mereka. Meski begitu, Nick tetap bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi di sekitar wilayah itu. Pemimpin daerah kumuh itu malah mengoceh tentang hal sepele, seperti kelahiran beberapa anak anjing, hingga akhirnya tim memutuskan untuk mencari target mereka sendiri. Namun, sebelum mereka pergi, pria tua itu memberikan satu peringatan agar mereka menjauhi seseorang bernama Nalgava saat orang itu sedang bekerja. Dan ia tidak menjelaskan banyak, hanya menegaskan bahwa Nalgava adalah seseorang yang penting dan berbahaya. Tim pun melanjutkan perjalanan mereka semakin dalam ke wilayah kumuh. Bau busuk yang menusuk mulai mengganggu Curran. Tak lama kemudian, mereka dihadang oleh sekelompok preman yang mencoba memungut uang jalan. Curran dan Kizuna dengan cepat menyingkirkan mereka, sementara Nick menarik pemimpin preman itu dan menanyainya tentang Hale. Preman itu memberitahu lokasi buronan yang mereka cari, lalu meminta bayaran untuk informasinya. Semua orang mengabaikannya, kecuali Zem, yang justru mendekatinya dengan cara aneh, seolah sedang memeriksa pasien. Ia menatap serius dan berkata bahwa orang itu tampak sakit parah. Preman itu marah dan berteriak bahwa orang asing seperti mereka tidak punya hak mencampuri urusannya, tapi Curran berkata bahwa mereka mengerti lebih dari yang ia kira. Zem kemudian memberikan kantong kecil berisi obat penenang, mengatakan bahwa itu adalah bayaran atas informasinya. Preman itu, terkejut dengan sikap mereka, akhirnya berterima kasih dan memperingatkan bahwa Hale adalah pelari yang sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di area tempat Hale berada. Zem merasa iba melihat kondisi mengenaskan itu. Saat itulah Kizuna menemukan Hale sedang bercumbu dengan kekasihnya di dalam kamar reot. Nick menendang pintu hingga terbuka lebar, membuat Hale dan kekasihnya terkejut. Nick dengan lantang menyatakan bahwa mereka datang untuk mengambil buronannya. Sang kekasih langsung lari ketakutan, sementara Hale mencoba mengalihkan perhatian mereka sambil melarikan diri lewat jendela. Sayangnya Kizuna sudah menunggu di luar dan menutup jalan kaburnya. Hale akhirnya ditangkap dan diikat, lalu mereka membawanya keluar. Namun, tepat saat mereka hendak pergi, seorang pria berpakaian pendeta datang menghentikan mereka. Ia bertanya dengan suara tegas kemana mereka membawa pasiennya. Hale segera memanggil pria itu sebagai Dr. Nalgava. Pendeta botak itu menatap mereka tajam dan memperingatkan bahwa tidak ada yang berhak menyentuh pasiennya. Namun Nick menjawab dengan tenang bahwa mereka datang untuk menangkap Hale Hardy, seorang penjahat yang telah melakukan semua kejahatan kecuali pembunuhan. Nalgava memandang Hale dengan dingin dan menyebutnya orang bodoh yang menjerumuskan hidupnya dalam dosa. Ia berkata bahwa dirinya hanya bisa menyembuhkan penyakit, bukan rasa bersalah. Ia menambahkan bahwa ia tidak akan menghalangi mereka membawa Hale pergi. Tetapi sebelum itu, ia ingin mengobatinya untuk terakhir kali karena Hale menderita penyakit serius yang disebut penyakit iblis kuning. Nick menegaskan bahwa pasien itu mungkin akan dieksekusi, jadi pengobatannya hanya akan sia-sia. Tapi Zem menolak anggapan itu. Ia berkata bahwa seorang pendeta sejati harus mencoba menyelamatkan siapapun yang bisa diselamatkan. Nalgava lalu bertanya apakah Zem seorang pendeta. Zem menjawab bahwa dulu, mereka berdua memang pendeta. Ia kemudian menatap Nalgava dan bertanya mengapa pria dengan kemampuan menyembuhkan penyakit langka seperti itu bisa berada di tempat kotor seperti ini. Nalgava hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Tiba-tiba, Kizuna memecah keheningan dan bertanya apakah Nalgava pernah mendengar tentang Stepping Man. Nalgava menjawab bahwa ia belum pernah mendengarnya. Hale malah tertawa mendengar itu dan berkata tempat ini sudah penuh penculik. Namun, karena Nalgava memintanya untuk bekerja sama, Nick akhirnya bercerita tentang seorang reporter yang sering datang ke sana dan memberikan permen kepada anak-anak agar mereka mau berbicara. Setelah itu, Nick dan timnya membawa Hale ke guild pemburu hadiah. Resepsionis guild itu terkesan karena mereka berhasil menemukannya hanya dalam 1 hari. Sementara itu, Tiana menemui pria berponi dan mengambil semua uang yang dikumpulkan dari taruhan. Pria itu mencoba menjelaskan bahwa sebagian uang tersebut juga milik orang yang bertaruh padanya, tapi Tiana tak menghiraukannya.
Ia langsung membawa uang itu ke resepsionis dan berkata agar resepsionis membeli sebanyak mungkin minuman keras dengan uang itu, lalu mentraktir seluruh guild. Semua orang bersorak memuji Tiana karena tahu cara bersenang-senang. Bahkan si pria berponi pun akhirnya menyadari bahwa ia kalah telak. Keesokan harinya, resepsionis yang masih mabuk memberikan hadiah atas keberhasilan menangkap Hale beserta informasi tentang sosok bernama Stepping Man. Namun, informasi itu sangat samar dan tidak masuk akal karena tidak ada data yang bisa dipercaya. Bahkan sang resepsionis menyarankan agar mereka menangkap orangnya saja. Nick menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sedang mencari penculik yang menyamar sebagai Stepping Man. Resepsionis mengaku tidak tahu soal penculik itu, tetapi ia mengenalnya dari anak-anak dan orang itu sedang berada di guild saat ini. Ternyata, orang yang dimaksud adalah Olivia, penulis yang pernah mereka temui sebelumnya, yang kini sedang berbicara dengan Reina. Nick dan Zem menertawakannya, tetapi Kizuna penasaran. Ia berkomentar bahwa meskipun tidak melihat wajah penculiknya, ia ingat bahwa orang itu bergerak sangat ringan dan menggunakan rantai. Curran menambahkan bahwa ketika Olivia sempat menimpanya tubuhnya terasa berat, dan mungkin rantai itu ia lilitkan di sekeliling tubuhnya. Nick pun menyuruh Curran dan Kizuna untuk menjaga semua pintu keluar karena ia mulai curiga pada Olivia. Ia kemudian menghampiri dan bertanya apa yang ia lakukan setelah memberi permen. Namun Olivia tergagap sementara Zem segera membawa pemimpin guild dan Reina keluar dari ruangan. Nick bertanya apakah Olivia seorang reporter, dan ia mengiyakannya. Nick kembali bertanya apakah pekerjaannya melompat dari atap ke atap, dan Olivia tak menjawab. Nick juga bertanya di mana ia berada pada hari kejadian di Mag. Olivia pun mengelak. Namun ketika Nick bertanya alasannya menculik anak-anak dan siapa dirinya, Olivia menyadari bahwa ia sudah terkepung. Tiba-tiba ia menendang meja di depannya hingga terbelah dua. Kemudian Olivia melompat ke atap dan melarikan diri dan dua potongan meja itu jatuh kembali ke posisi semula seolah tidak pernah bergerak. Kemudian, semua orang berkumpul di tempat favorit Zem untuk mendiskusikan masalah itu. Mereka masih merasa ngeri setelah mengetahui bahwa Olivia ternyata adalah Stepping Man itu sendiri. Mereka membicarakan betapa cepat gerakan Olivia. Kizuna kesal karena Olivia ternyata menulis dirinya sendiri sebagai Stepping Man. Tepat saat itu, pemimpin guild memberitahu bahwa ada tamu istimewa hari ini yaitu seorang wanita berotot yang ternyata adalah Ibu Reina. Ia masuk menggunakan tongkat, dan Reina langsung berlari memeluknya. Nick juga mengenal wanita itu, karena dulunya ia pernah menjadi anggota kelompok petualang terkenal. Lalu Nick mengingat kembali petualangannya, dan menyebut bahwa ia pernah berpetualang bersama seseorang bernama Vives, sosok yang diidolakan Curran. Setelah itu, Ibu Reina, bernama Red berterima kasih karena telah menjaga putrinya, lalu menegaskan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan putrinya melakukan hal-hal berbahaya lagi. Reina kemudian mencoba merayu Zem dengan memanggilnya guru yang membuat ibunya terkejut. Namun setiap kali Zem melihat gadis seumuran Reina, ia merasa ketakutan, karena dulu, seorang gadis pernah menipunya dan membuatnya harus tinggal di penjara. Setelah keluar dari penjara, ia pun fobia terhadap gadis muda bahkan terkadang sampai kesulitan bernapas. Reina kemudian mengingatkan bahwa malam itu Zemlah yang melindunginya. Zem menjawab bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Namun, ia mengakui bahwa ketika menyelamatkan Reina, ia sempat merasa mendapatkan harapan baru karena itulah, Zem berkata bahwa ia ingin Reina menunggunya selama 15 tahun. Namun Ibu Reina salah paham. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan Zem. Reina pun meluruskan kesalahpahaman itu dan menjelaskan bahwa Zem hanyalah guru bukan calon kekasihnya. Ia bahkan akan berhati-hati dalam memilih pacar nanti. Semua orang pun tertawa melihat hal itu. Kemudian Ibu Reina paham. Ia kembali mengucapkan terima kasih lagi. Lalu ia menyarankan agar mereka menyerah dalam mengejar Stepping Man. Menurutnya, sosok itu adalah si reporter, Olivia dan terlalu kuat untuk mereka hadapi. Nick setuju bahwa Olivia berbahaya, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penculikan terus terjadi. Ia juga berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menghentikan mereka, karena hadiah buruan di kepalanya berhak menjadi target mereka. Ibu Reina mengangguk. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dialah orang yang pertama kali mengusulkan pemberian hadiah buruan bagi Stepping Man tetapi untuk memancing para petualang agar menguji kemampuan Olivia. Namun kini, Ibu Reina berencana untuk menyerahkan urusan itu kepada para kesatria. Nick tidak setuju. Ia menunduk memohon agar memberitahu mereka bagaimana caranya menjadi cukup kuat untuk mengalahkan penculik itu. Sebagai langkah awal, Red menyajikan sup jamur gourmet kepada mereka. Rasanya luar biasa lezat, tetapi Nick tidak mengerti apa tujuannya. Red menjelaskan bahwa ia menggunakan jamur sihir dalam sup itu untuk membangkitkan sihir tersembunyi seseorang.
Ia tahu bahwa menghadapi Stepping Man akan menuntut kecepatan dan kelincahan tinggi. Karena itu, menguasai sihir dengan baik adalah kunci kemenangan. Nick mengaku tidak percaya diri menggunakan sihir. Tiana menambahkan bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir jarak dekat, sementara Zem juga mengatakan hal yang sama. Curan berkata bahwa ia bisa mencoba, tapi ia tidak pandai dalam hal yang rumit dan Red tersenyum menggoda kalau para penyintas tampak mudah menyerah. Ia kemudian memberikan pemantik sihir kepada Curan, meminta gadis itu untuk mengucapkan kata kunci Burn sambil menyalurkan sihirnya ke alat itu. Curan mencoba, tetapi tidak bisa berkonsentrasi dan akhirnya menyerah. Selanjutnya, pemantik itu diberikan kepada Nick. Meski ragu, ia berhasil menyalakan api kecil pada percobaan pertamanya. Teman-temannya kagum, dan Nick terkejut, walau ia mengaku bahwa api sekecil itu tidak akan bisa melawan Stepping Man. Red menjelaskan bahwa ia hanya sedang menguji potensi sihir Nick, bukan menyuruhnya menggunakan sihir api. Ia lalu menyalakan pemantik itu sendiri, menciptakan semburan api besar, dan berkata bahwa jika Nick berlatih terus ia juga bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian, pelatihan mereka pun dimulai. Nick berlatih berjalan di atas tali tipis, sementara Red menjelaskan bahwa Stepping Man menggunakan dua mantra peningkatan utama yaitu Light Body dan Heavy Body. Karena Nick petarung jarak dekat, ia harus menguasai Light Body. Red memintanya melompat 10 kali di atas tali itu. Nick menganggapnya mudah dan mulai melompat. Ia mendarat dengan sempurna dan membuat semua orang yakin ia bisa melakukannya tanpa masalah. Dan pada lompatan ke-9, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke lantai. Pada suatu malam, seorang gadis berjalan pulang setelah membeli roti. Tiba-tiba, Stepping Man muncul dan menculiknya. Beruntung, Kizuna tiba tepat waktu dan menendang pelaku itu menjauh, sementara Curan dengan sigap menangkap sang gadis agar tidak terluka. Tim segera mengepung Stepping Man dan berkata bahwa permainan sudah berakhir. Namun, Nick masih ingin memastikan apakah Olivia sebagai penyamaran itu. Ia mencoba berbicara, tapi tidak mendapat jawaban. Stepping Man hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik dan melarikan diri. Kizuna menyimpulkan bahwa Stepping Man menggunakan kombinasi 3 jenis sihir, sihir serangan, sihir pergerakan, dan sihir ilusi. Pada saat yang sama, Nick menyadari bahwa Stepping Man itu berbakat, lalu Tiana mengingatkan bahwa mereka mengenal seseorang yang ahli dalam bidang alat sihir. Keesokan harinya, Nick mengunjungi Leon, yang masih di penjara. Setelah membawakannya bakpao daging hangat, Nick bertanya apakah Leon tahu tentang alat sihir yang dapat menyembunyikan penggunanya. Mendengar itu, si Leon menjawab bahwa alat yang dimaksud adalah permata raja ilusi benda langka yang biasanya ditanamkan ke dalam alat sihir lain agar bisa digunakan secara tersembunyi. Nick kemudian bertanya bagaimana cara melawan alat itu. Leon menjelaskan bahwa untuk memecahkan ilusinya, seseorang hanya perlu menyebut nama pengguna asli permata tersebut. Namun, ketika Nick mencoba memanggil nama Olivia, ilusi itu tidak pecah. Artinya, ada orang lain di balik penyamaran Stepping Man yang sebenarnya. Keesokan harinya, Nick melanjutkan latihannya. Kali ini, ia berhasil melakukan salto ke depan di atas tali tipis dengan sempurna. Red terus mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, dan hal itu membuat Nick teringat saat ayah angkatnya, Argus, mengajarinya cara menggunakan pedang. Yang lebih penting lagi, Argus pernah berkata bahwa menjadi seorang pejuang bukan hanya soal menguasai senjata, tapi juga soal hati dan tekad. Kini, Nick dapat dengan mudah melompat dari satu tali ke tali lain dengan kelincahannya sebelum mendarat. Teman-temannya datang, dan Zen melaporkan hasil penyelidikannya. Ia mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan para warga yang atap rumahnya bocor dan rusak. Dari sana, Nick menyadari bahwa mereka bisa melacak rute Stepping Man, karena pelaku itu selalu bergerak di tiap atap. Setelah meninjau peta rute yang mereka buat, jalur tersebut mengarah kembali ke daerah kumuh. Mereka pun pergi ke sana dan menanyai pemimpin daerah kumuh apakah ada informasi baru. Pria tua itu tidak tahu kecuali tentang kematian 2 anak anjing dan seorang gadis dari kawasan itu yang dimakamkan di pemakaman umum. Ia bahkan tidak ingat wajah gadis itu. Saat mereka meninggalkan daerah kumuh, kabut tebal menyelimuti jalan. Kizuna segera merasakan kehadiran musuh yang mengikuti mereka. Ia memperingatkan temannya melalui telepati, dan tak lama Olivia melompat turun dari pohon terdekat dan langsung menyerang Nick dengan gerakan cepat. Nick menggunakan sihir Light Body untuk melompat di atas kepalanya dan menghindari serangan. Melihat itu, Olivia balik menuduhnya sebagai Stepping Man, namun Nick membalas bahwa justru dialah pelaku sebenarnya. Olivia menyerang lagi, dan meski Nick menghindar, pagar besi di belakangnya hancur terkena pukulan berat dari Olivia. Kizuna segera bergabung, menciptakan banyak klon bayangan. Namun,
Yang mengejutkan, Olivia juga bisa menggunakan sihir klon dan dengan cepat menghancurkan semua duplikat Kizuna. Nick teringat pada kata Leon dan yakin bertanya apakah Olivia adalah dirinya yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan itu, Olivia kembali bertingkah konyol. Ia berkata meski Nick menuduhnya sebagai stepping man, ia tidak akan mempermasalahkannya. Nick menjadi bingung dan mencoba menenangkannya agar mereka bisa berbicara. Olivia akhirnya mengaku bahwa ia memang seorang stepping man, tapi bukan penculik yang mereka cari. Ia menjelaskan bahwa dulu, sebutan stepping man digunakan untuk menyebut orang aneh yang suka melompat di atap rumah. Namun kini, seseorang menggunakan nama itu untuk tujuan keji. Nick mengeluh bahwa seandainya Olivia menjelaskan hal ini sejak awal, segalanya pasti akan lebih mudah. Tapi Olivia tak peduli. Ia justru memperbaiki pagar besi yang bengkok itu dengan kekuatan luar biasa. Nick lalu menanyakan tentang sihir klon yang ia gunakan. Olivia mengancam akan melaporkan Kizuna karena memakai sihir kuno, tapi Kizuna balik menantangnya dan berkata bahwa ia juga akan melaporkannya. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama dalam memburu stepping man yang asli. Setelah itu, mereka menuju rumah pemakaman tempat jasad gadis dari daerah kumuh disimpan. Saat membuka petinya, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun Olivia meminta semua orang untuk menggambarkan wajah gadis itu secara detail. Anehnya, tak satu pun dari mereka yang mengingatnya. Olivia menatap mereka dengan serius dan dia mengira ada sesuatu di sini yang mengacaukan kemampuan berpikir kita. Mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika mereka memeriksa tubuh gadis itu, sebuah batu permata merah kecil jatuh dari tubuhnya. Zem memungutnya, dan Olivia segera mengenalinya sebagai fragmen dari permata Raja Ilusi. Mereka semua terkejut, mengapa seseorang berusaha keras menyembunyikan identitas gadis yang sudah meninggal itu. Olivia kemudian menghancurkan batu tersebut untuk menghapus efek sihirnya. Setelah itu, mereka menemukan tanda luka bakar lama di lengannya dan tahi lalat di bawah lehernya. Zem memeriksa matanya dan menemukan tanda-tanda bahwa gadis itu pernah menjalani perawatan untuk penyakit iblis kuning. Beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mengumpulkan informasi tentang gadis itu. Ternyata ia adalah putri seorang pandai besi yang menghilang lebih dari sebulan. Mereka memutuskan untuk mengembalikan jasadnya kepada orang tuanya. Dan Zem mengatakan bahwa mereka harus membalaskan dendamnya dan mereka harus menghentikannya dengan cara apapun. Keesokan harinya, ketika pria pelompat berayun di udara menggunakan rantainya, Nick memotong jalurnya di tengah udara dan menendangnya turun. Mereka berdua jatuh di atap sebuah bangunan. Pria pelompat itu memuji kemampuan bela diri Nick, meski mengatakan bahwa sihir tubuh ringannya belum sempurna. Nick menanyainya mengapa ia terus melakukan kejahatan dengan pola yang sama. Namun pria itu malah menyerangnya, dan Nick dengan mudah menghindar dan membalas dengan serangan cepat. Sambil bertarung, Nick berteriak bahwa ia sudah mengetahui alasan mengapa pria pelompat menculik orang-orang, dan mengapa mayat mereka selalu ditemukan di daerah kumuh. Mereka saling bertukar serangan hingga pria pelompat itu berkata bahwa Nick masih belum memahami hal terpenting. Nick membalas dengan tenang, menyebut nama Nalgava, seorang tabib terkenal yang selama ini meneliti penyakit iblis kuning di daerah kumuh. Begitu nama itu disebut, ilusi di sekitar pria pelompat pun hancur, memperlihatkan sosok aslinya Nalgava, pendeta yang dikenal keras dan berwibawa. Nalgava tersenyum tipis dan mengucapkan selamat kepada Nick atas deduksinya. Nick menjelaskan bahwa gadis yang mereka temukan sebelumnya terinfeksi penyakit iblis kuning. Namun ia heran bagaimana penyakit mematikan itu bisa tetap ada di wilayah kumuh tanpa menyebar ke kota utama. Ia menyimpulkan bahwa ada faktor manusia di balik semua itu. Nick akhirnya memahami bahwa Nalgava menculik orang-orang untuk dijadikan subjek uji coba, demi mengembangkan obat penyembuh penyakit tersebut. Nalgava menjawab bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, dan pertempuran pun berlanjut. Ia menangkis serangan Nick, namun Nick melompat tinggi dan menghantamnya dengan tendangan. Nalgava berhasil menahan serangan itu, tapi memperingatkan bahwa atap bangunan tak akan kuat menahan benturan sebesar itu. Nick tersenyum dan berkata itulah yang ia inginkan. Atap pun retak, dan keduanya jatuh ke dalam bangunan di bawahnya. Di sana, Nalgava mendapati dirinya telah terkepung oleh seluruh anggota Nick, dengan jalan keluar di atap sudah diputus. Zem melangkah maju dan bertanya mengapa Nalgava melakukan semua ini. Pendeta tua itu menjawab dengan suara berat bahwa putrinya meninggal karena penyakit iblis kuning. Zem mengangguk, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hal itu dari hasil penyelidikannya. Ia menjelaskan bahwa banyak orang mengira penyakit iblis kuning adalah penyakit menular seksual, padahal sebenarnya putri Nalgava tertular saat merawat pasien yang terluka. Mendengar itu, kemarahan Nalgava meledak. Ia berkata bahwa putrinya hanya ingin menolong orang, tetapi malah muncul gosip keji yang menuduhnya gadis murahan. Bahkan setelah kematiannya,
mereka masih menghinanya. Nalgafa berteriak dengan mata merah, mengatakan bahwa ia memutuskan mencari obat penawar penyakit itu, dan ia tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan. Zem memandangnya dengan sedih dan berkata bahwa Nalgafa adalah sosok yang menginspirasi. Nalgafa hanya tersenyum getir dan menjawab setiap orang memiliki lebih dari satu sisi dalam dirinya. Zem berkata tentang gadis yang mereka temukan di tempat pemakaman umum. Ia berkata bahwa ketika ia mengembalikan jasad gadis itu kepada orang tuanya dan menjelaskan penyebab kematiannya, semua orang di lingkungan tempat gadis menangis untuknya. Zem kemudian menatap Nalgafa dan berkata meskipun kau tidak peduli padanya, tapi tetap melakukannya. Nalgafa tiba-tiba terbahak disertai batu keras, menatap Zem dengan senyum getir. Ia berkata jika Zem menghentikannya masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Dan Zem tersenyum. Pendeta tua itu berusaha berdiri ketika Kizuna merasakan kehadiran seseorang mendekat dan memperingatkan semua orang. Lalu seberkas sinar sihir menembus pintu dan menghantam perut Nalgafa. Pintu terhempas terbuka, dan seorang pria berzirah hitam menyerupai iblis melangkah masuk. Dengan suara berat ia berkata waktumu sudah habis, Nalgafa. Nalgafa pun kaget. Pria berzirah itu mengatakan bahwa ia ingin membantumu, tapi Nalgaca sudah terlalu banyak bicara. Karena itu, aku datang untuk membungkam mulutmu. Zem berusaha menyembuhkan luka Nalgafa, tapi pria itu menyerangnya hingga terpental. Curan dan Tiana segera menyerang dengan sihir api dan es, namun pria itu dengan mudah menghindar dan membalas serangan mereka hingga keduanya terpukul mundur. Melihat kesempatan itu, Zem kembali berlutut di sisi Nalgafa dan mencoba menyembuhkannya. Namun Nalgafa menatapnya dingin dan berkata kau membuang waktumu. Fokuslah pada temanmu dahulu. Lalu Nalgafa terbatuk darah lalu berbicara lagi bahwa kebaikannya adalah keegoisan. Dan kemungkinan semua orang di sini akan mati. Kata-kata itu membuat Zem terpaku. Di sisi lain, Nick meminta untuk bergabung dengannya karena yang lain sudah tumbang. Namun Zem ragu, lalu Nick ikut terhempas oleh serangan pria berzirah. Zem panik. Ia sadar bahwa keraguannya membuat mereka kehilangan kesempatan. Ia bingung sampai suara telepati Olivia terdengar bahwa ia akan memberikan waktu, gunakan kesempatan ini untuk memutuskan. Tiba-tiba, Olivia melompat turun dari atap, menendang pria berzirah itu dengan kekuatan luar biasa. Ia berjalan perlahan mendekat sambil berkata, pencuri alat sihir dan pemasok senjata bagi para pemuja Dewa Iblis. Ia menatapnya tajam. Dan Olivia mengenalinya sebagai White Mask. Pria berzirah itu kaget lalu Olivia tersenyum dan menjelaskan panjang lebar tentang siapa dirinya. White Mask mendengus ia segera menyerang, namun Olivia menahan pedangnya dengan tangan kosong, lalu dengan kecepatan luar biasa berbalik menyerang dari belakang. Tiba-tiba rentetan serangan Olivia menghantamnya bertubi-tubi, hingga topeng putihnya retak. Namun tak lama, topeng itu kembali utuh. Olivia segera menyadari bahwa topeng tersebut adalah peninggalan peradaban kuno, dan serangannya tidak akan bisa menembusnya. Sementara itu, Nick dan Zem akhirnya menyelesaikan mantra persatuan, dan menyatukan kekuatan mereka. White Mask terkejut, melihat sihir kuno digunakan di hadapannya. Zem yang bersatu dengan Nick membentuk Zenic Union dan menatapnya tajam. Ia menyadari bahwa White Mask juga menggunakan kekuatan serupa, dan pria itu tersenyum sinis. Dengan gerakan cepat, White Mask mengaktifkan kemampuan khususnya, menciptakan bola merah besar yang menelan Olivia di dalamnya. Ia menariknya ke tanah, membuat Olivia tak mampu berdiri. Olivia hanya mampu mengumpat kesal dari dalam bola merah itu. Zem hendak menolongnya, tapi Kizuna berteriak memperingatkan kemungkinan Zem akan dijebak juga. Tiba-tiba, White Mask berbalik menyerang mereka. Zem menangkis pukulan berat itu dengan susah payah, lalu menggunakan kecepatan luar biasa untuk menyerang balik. White Mask kewalahan menghadapi serangan beruntun itu, apalagi ketika melihat Zem berputar di udara dengan menciptakan pijakan tak kasat mata. Konsentrasinya terpecah saat menghadapi serangan Zem. Kendali White Mask atas bola merah pun melemah. Seketika, Olivia berhasil berdiri, menghancurkan bola itu dengan sihirnya, lalu melemparkan sebuah pot besar ke arah White Mask. Ia berhasil menghindar, namun segera menerjang Zen. Setelah menebak arah gerakannya, ia berhasil menghantamnya dengan keras. Namun ternyata, itu adalah jebakan yang sudah direncanakan Zem. Tiba-tiba, salib sihir Kizuna melesat dari belakang dan menghantam wajah White Mask secara langsung. Semua orang mengira pertarungan sudah berakhir, tapi White Mask hanya menarik senjata yang menancap di topengnya, dan luka itu langsung sembuh, dan mengakui bahwa kelompok Nick lebih kuat dari yang kubayangkan. Lalu ia melarikan diri, meninggalkan ledakan besar di belakangnya. Bangunan tempat mereka bertarung hancur berantakan,
Tapi untungnya semua anggota selamat kecuali Nalgafa, yang terperangkap di bawah reruntuhan. Zem dan Churan hendak menolongnya, tetapi Olivia menahan mereka. Dengan napas berat, Nalgafa berkata bahwa ia terinfeksi penyakit iblis kuning. Ia meminta mereka untuk meninggalkannya dan segera kabur sebelum bangunan runtuh sepenuhnya. Namun Zem menolak dan ia melantunkan mantra pereda rasa sakit agar sang pendeta tidak terlalu menderita. Saat dinding-dinding mulai runtuh, Nalgafa tersenyum dan mendesak mereka. Dengan terpaksa Zam dan yang lain keluar dari bangunan yang roboh, sementara Nalgafa terkubur di bawah puing-puing. Beberapa menit kemudian, yang tersisa hanyalah tumpukan reruntuhan sunyi. Mereka pun berduka atas kematian Nalgafa. Zem terdiam sedangkan Churan mencoba menenangkannya. Zem menunduk dan meneteskan air mata. Akhirnya kasus Stepping Man berakhir. Namun Olivia memperingatkan mereka bahwa pertempuran belum semua usai. Dia mengatakan White Mask masih hidup dan orang-orang yang mengendalikannya jauh lebih kuat. Jika tuannya memberinya izin untuk menggunakan senjata terlarang, berarti situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Nick lalu menatap Olivia penuh curiga dan bertanya sebenarnya siapa kau? Kenapa tahu terlalu banyak untuk seorang reporter biasa? Yang lain juga mendesaknya untuk mengungkapkan identitas Olivia. Olivia tersenyum tipis, lalu mencondongkan tubuh ke arah Kizuna dan berkata kau pedang ikatan bukan? Kizuna mengangguk pelan. Setelah itu, Olivia menarik napas dalam dan berkata bahwa ia adalah bagian dari program pelatihan tempur anti-dewa iblis kelas elemen yang dikenal juga sebagai pedang perang. Setelah pertarungan melawan White Mask, para penyintas kembali ke kamar mereka. Mereka menghabiskan waktu dengan beristirahat. Kizuna memperhatikan mereka satu persatu dan merasa tidak nyaman melihat semua orang santai hanya karena tak ada misi baru. Tiba-tiba, Nick bangkit dari tempat tidurnya dan mengambil sebilah pedang patah dari laci. Saat melihatnya, kenangan lama pun kembali muncul. Ketika masih kecil, Nick pernah bepergian bersama orang tuanya menuju kota labirin. Namun, kereta mereka diserang oleh perampok di tengah jalan. Nick kecil tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat ibunya membuka sebuah ruang rahasia di bawah kursi kereta tempat mereka menyembunyikan semua uang dan memasukkannya ke dalam sana. Mereka berkata bahwa mereka menyayangi Nick lalu menutup pintu ruang rahasia itu. Dari dalam, Nick hanya bisa mendengar suara pedang beradu dan teriakan penuh ketakutan. Ia tidak berani bergerak, bahkan ketika suara daging yang terbelah menggema di luar. Tak lama kemudian, seorang perampok masuk ke dalam kereta dan mulai memeriksa barang rampasan. Saat ia menemukan ruang rahasia tempat Nick bersembunyi, pintu itu perlahan terbuka. Namun saat itu juga, Nick berhasil kabur. Ia berlari tanpa arah, hingga bertemu seorang pria bernama Argus. Pria itu sempat menarik belati saat melihat Nick, tapi ternyata ia menyerang perampok yang mengejar Nick. Setelah itu, Argus memeluk Nick dan berkata pelan kau seharusnya tidak melihat semua ini. Argus mengatakan bahwa ia datang terlambat dan tidak bisa menyelamatkan temannya dari para bandit. Setelah kejadian itu, Argus mengadopsi Nick dan melatihnya menjadi seorang petualang. Misi pertamanya adalah menjelajahi area yang dipenuhi lendir, di mana Argus terus mengingatkannya bahwa seorang petualang harus saling percaya, tapi juga tidak boleh lengah. Nick masih canggung saat itu, dan Argus tertawa saat ia terpeleset di atas lendir. Tidak lama kemudian, setelah Nick resmi menjadi petualang, Argus memberinya sebuah pedang pendek sebagai hadiah. Namun, pedang itu hancur dalam pertempuran melawan seekor monster. Kini, Nick menggenggam pedang patah yang menyimpan begitu banyak kenangan. Ia teringat saat Argus mengusirnya dari kelompok dan bertanya jika saja ia bertindak berbeda waktu itu, apakah ia masih bisa tetap bersama mereka. Pikiran itu muncul hingga ia tertidur. Nick bangun dan duduk di tepi ranjang, lalu mendengar suara yang terasa familiar. Ia menoleh ke jendela dan terkejut melihat Agatha di jalan dan bersenandung di bawah hujan. Ia tampak gelisah karena hujan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Nick pun menurunkan payung yang dulu diberikan Agatha. Agatha berterima kasih dan kemudian tersenyum, bertanya siapa namanya karena selama ini ia bahkan belum pernah menanyakannya. Nick menjawab bahwa ia hanyalah anjing jalanan yang mencintai idolanya dan Agatha hanya tersenyum mendengar itu. Mereka berbincang tentang hujan juga turun pada hari mereka pertama kali bertemu. Agatha berbisik bahwa ia juga diselamatkan karena hari itu. Mereka terus berbicara, dan meski tangan Nick mulai pegal karena memegang payung terlalu lama, Agatha memintanya untuk terus menahan hingga hujan berhenti namun hujan justru semakin deras. Sementara itu, Zem kini mengelola klinik milik almarhum Nalgafa di daerah kumuh, dan berinteraksi dengan para pasiennya. Ia merasakan bahwa orang di sana menghormati Nalgafa meskipun memiliki sisi gelap, ia tetaplah dokter yang baik. Zem sadar bahwa ia sedang berusaha menggantikan posisi Nalgafa sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Terlihat Tiana terbangun di malam hari dan menatap bulan dari jendela. Ia merasa hidupnya terasa monoton dan membosankan, tapi ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, bahkan masih pergi berjudi di arena balap kuda air. Dan kini tak ada lagi yang mencoba menyakitinya. Meski ia sedang beruntung dalam berjudi, Tiana tetap merasa hampa. Keesokan harinya, kelompok mereka berkumpul di tempat biasa, dan Churan menjadi yang terakhir datang. Dengan gugup, ia menanyakan kabar semua orang, dan mereka menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Kizuna memperhatikan sepatu dan jubah Zen yang kotor, lalu menebak bahwa ia masih bekerja di daerah kumuh. Zen menegaskan bahwa mereka jangan membahas urusan pribadi satu sama lain. Malam harinya, saat Zen sedang duduk di klinik, Kizuna datang menemuinya. Ia berjanji tidak akan ikut campur, hanya ingin menemaninya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Churan bertanya apakah semua orang sudah makan. Setelah mendengar bahwa mereka hanya sarapan ringan, ia memutuskan untuk pergi makan sendiri. Saat berjalan sendirian, pikirannya melayang pada Chalos dan pengkhianatannya. Ia mengakui meski telah dikhianati, masa-masa petualangannya bersama Chalos tetap menyenangkan. Namun, ia tak bisa memaafkannya karena telah mencuri permata Raja Naga. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, Churan melihat seorang pemula yang sedang ditipu oleh pedagang liontin yang dulu juga pernah mencoba menipunya. Churan langsung turun tangan, memberi pelajaran pada si penipu, dan menyelamatkan gadis itu. Tidak lama para temannya datang dan membuatnya bingung. Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang melihat persiapan untuk festival tidur musim panas. Churan tak peduli dengan festival itu, tapi ketika mendengar akan ada banyak makanan, ia langsung tertarik. Churan tampak antusias mencoba makanan yang dijajakan di festival. Saat menikmati suasana, pikirannya melayang, ia bertanya apakah kebencian dan keinginan balas dendamnya akan hilang jika ia terus hidup bahagia. Namun, di saat yang sama, mendadak ia tak peduli. Tiba-tiba, Olivia berlari dengan wajah panik sambil berteriak bahwa ada berita besar yang baru. Ia mencoba membuat suasana tegang dan tapi hanya Kizuna yang tertipu oleh dramanya. Tiana kemudian membaca isi majalah yang dibawa Olivia, dan ternyata berita itu menyebutkan bahwa Dewa Iblis kegelapan legendaris hampir bangkit kembali. Tiana dan Nick segera menegurnya, menyuruh Olivia berhenti menyebarkan berita palsu. Namun, Olivia dengan percaya diri berkata bahwa ia memiliki sumber terpercaya untuk kabar itu. Ketika ditanya siapa, ia menjawab sumberku adalah diriku dan tentu saja, mereka kecewa. Meski begitu, Olivia menambahkan bahwa ia memang punya kecurigaan terhadap pasar gelap tempat di mana White Mask dulu memperoleh permata ilusi. Mendengar itu, Churan tiba-tiba bertanya apakah pasar gelap itu juga memperdagangkan permata Raja Naga. Ia lalu menatap temannya. Ia mengaku meski ia bersenang-senang bersama mereka, ia tetap tidak bisa melupakan masa lalunya. Tiana menenangkannya, berkata bahwa tidak ada yang perlu ia bingungkan, karena ada tim yang selalu menemani. Zem dan Nick mengangguk, setuju dan Olivia pun menambahkan bahwa mereka bisa mencari petunjuk tentang White Mask di pasar gelap itu dan mengalahkannya, kata Olivia dengan semangat. Kizuna juga bersemangat mendengarnya, sementara Nick hanya menghela napas. Ia tahu bahwa mereka semua telah terpancing oleh bujukan Olivia. Kali ini, bukan hanya Kizuna bahkan semua orang tampak terpengaruh. Pada akhirnya, Nick pun tak punya pilihan selain ikut mengangkat tangannya bersama mereka, tanda setuju. Tepat pada saat itu, langit malam dihiasi kembang api. Mereka menoleh serentak dan melihat bahwa festival tidur musim panas telah dimulai. Mereka pun bergegas menuju pusat keramaian. Nick membeli gula kapas dan kemudian membawanya ke penjara untuk diberikan kepada Leon. Sementara itu, yang lain menikmati pertunjukan kembang api. Churan mengikuti seorang petualang solo ke sebuah restoran, tanpa menyadari bahwa gadis kucing yang pernah ia tolong sebelumnya juga mengikutinya ke sana. Secara kebetulan, restoran itu ternyata dikelola oleh mantan rekan Agatha. Di atas panggung festival, Agatha tampil memukau dengan suaranya yang indah. Nick menonton di kerumunan, bersorak mendukung idolanya dengan senyum tulus. Di sisi lain, Tiana kembali tenggelam dalam permainan judi seperti biasa. Sementara itu, Kizuna dan Olivia duduk bersama di tepi festival, berbincang dengan tenang dan dua artefak legendaris yang kini hidup dalam bentuk manusia. Kizuna bertanya apa pendapat Olivia tentang para penyintas yang kini menjadi rekan mereka. Sebagai pedang perang pelatihan anti Dewa Iblis, Olivia menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang suatu hari akan menebas sang Dewa Iblis. Ia menatap kembang api lalu melanjutkan, bahwa sekarang, keraguan mereka adalah hal yang baik. Tapi suatu saat nanti, mereka harus belajar saling percaya. Hanya saja kapan mereka menyadarinya, itu terserah mereka.